A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik, saya Muhammad Widiaksan, mewakili penyelenggara acara ini, yaitu grup CC and Friends dan atas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarram Ustadz Pipo Nur LC dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kajian kita pada kali ini yaitu kajian bahasa Arab. Kita telah memasuki pertemuan yang ke-28. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar murojaah dan latihan. Bapak Ibu yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube CC and Friends. Dan apabila ingin berinfak untuk pendanaan kajian dapat dapat disalurkan di rekening BSI Ibu Yasinta. Kemudian selanjutnya kita untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja mempersilahkan Ustadz untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Oke, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan dan keislaman, kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita hadir di yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya majelis ini insya Allah. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman kelak. Yang di mana Rasulullah SAW mengangkat kita dari alam kejahilian menuju alam ilmu, ya, dari alam dari alam ketidaktahuan atau kebodohan menuju alam yang penuh ilmu, ya. Alhamdulillah. Oke, di hari Jumat kemarin kita sudah membahas sedikit, ya, membahas soal-soal yang akan diujikan di pekan depan, ya. Kalau tidak diundur lagi, insya Allah pekan depan, ya. Kalau tidak diundur, ya bisa saja dengan saya sampaikan, memang saya sudah sampaikan di pekan Ahad yang lalu, bahwasanya bisa saja pilihan ganda, kemudian ada juga esai, dan esainya ditulis Latin saja, tidak ditulis dalam bahasa Arab, karena mengetik bahasa Arab itu lumayan, harus punya skill keterampilan sendiri, ya. Oke. Di hari Jumat kita sudah sampai di latihan. Oke. Atau kita mengulang dari awal saja, ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, jadi secara singkat saja. Kalau ada ditambah. Nah, baru kemudian kita langsung latihan, ya. Karena di latihan itulah nanti, jadi di latihan-latihan ini kita fokus nanti. Nanti soal-soalnya diambil dari situ, tidak akan diambil dari luar. Jadi bagi yang sudah hafal soalnya, sudah hafal jawabannya, ya, insya Allah luar biasa, gitu, ya. Oke, bisa mungkin ditampilkan slide-nya. Oke, oke. Di kalimat, ya. Oke, kita mau mulai dari slide kedua. Oke, slide kedua, kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang tidak sempat hadir di hari Jumat, yang hadir di hari ini kita ulang lagi kembali, ya, karena lumayan panjang juga waktunya ini. Jadi kita di apa namanya di murojaah diulang lagi apa yang kita pelajari sebelumnya, ya. Oke, di slide kedua, kalimat atau dalam bahasa Indonesia artinya kata terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ismun, kata benda. Kemudian, nah, di slide ketiga, di slide ketiga, nah, tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim secara saja, ya, dilekati alif lam. Ada al. Ingat, al atau alif lam, terserah yang mana, ya. Nah, kemudian ada tanwin. Jadi yang masuk al, yang ada tanwinnya, harokatnya tanwin, an, in, itu berarti ismun. Bukan kata kerja, fi'lun, dan bukan harfun huruf. Kemudian tak marbutoh. Nah, tak marbutoh ini mencirikan dia ismun.
madrasatun, mahkamatun, itu menandakan dia ismun, kata benda. Karena kata kerja dan harf itu tidak ada kata. Kemudian yang keempat adalah diawali huruf jar. Huruf jar ini ada beberapa ya, tapi yang kita sempat bahas itu ada 8 ya. Fi, ala, min. Jadi kalau kita dapat huruf-huruf ini ya, ingat huruf jar, fi, ala, min, ila, bi, bismillah, itu berarti menandakan setelahnya huruf itu adalah ismun. Ya, setelahnya huruf itu adalah ismun. Jadi menandakan itu karena huruf jar adalah huruf yang masuk ke isim saja. Ya, tidak masuk ke fiil, apalagi huruf ketemu huruf. Nah, gitu ya. Oke, next berikutnya. Next berikutnya. eh, Keterangannya setelah huruf jar pasti kasrah. Nah, makanya bilang Bismillahi. Kenapa kasrah ismi? Kenapa lafzul jalalah Allahi ya kasrah? Kenapa? Karena ada bi. Ya, makanya tadi contohnya fil baiti, ya, fil masjidi. Nah, ini huruf jar itu banyak tapi 8 saja. Ini akselerasinya ya, percepatan untuk menghafal 8 huruf tadi. Ya, yang di atas. Bila kalian mimpi malam. Bila itu bi dan ilah. Itu ada di atas artinya. Bi dan ilah. Bismillah. Inallahi. Berjauh umur. Oke. Kemudian kalian kalian. Kemudian mimpi. Min dengan fi. Malam ala. Ya. Assalamualaikum ala. Ya. Oke, jadi bisa. Oke. Berikutnya. Al-fi'lu, kata kerja. Ya, kata kerja ini yang kita bahas sebenarnya ada tersendiri ya. Al-fi'lu ini apa namanya dibahas itu sebenarnya ada ilmu tersendirinya namanya sorof. Nah, sorof. Yang kita pelajari selama ini adalah nahu, ya, nahu. Oke, kalau nahu itu bagaimana kita menyusun kalimat kata yang sudah kita tahu, contohnya ismun, fi'lun dan hakun itu kita susun membentuk sebuah kalimat itu namanya pelajaran nahu. Nah, adapun kata kerja yang diubah menjadi madi, menjadi mudhari, sedang terjadi, akan terjadi, kata kerja perintah, kata kerja larangan, pelaku, subjek, objek itu berarti sorof, ya. Maka inti dari sorof adalah mengubah satu kata menjadi beberapa kata dengan kata yang sama. Seperti kita ya dalam bahasa Indonesia pergi, nah, kan beda-beda maknanya tuh. Pergi, setelah pergi, sedang pergi, pergilah, jangan pergi, kepergian, dan seterusnya. Ya. Oke, saya tidak terlalu panjangkan karena ini sedikit ya yang disinggung dalam soal. Karena kan belajarnya di contoh-contoh soal saja. Oke, fiil kata kerja yang kita sempat singgung di sini itu adalah fiil madi dan fiil mudhari. Kata ba, kalau ada diartikan telah berarti menunjukkan atau menandakan itu dia fiil madi, kata kerja lampau. Nah, kalau diawali dengan ya paling banyak ya. Ya, yaktubu, kataba yaktubu, qara'a yaqra'u. Yaktubu dengan yaqra'u itu disebut fi'il mudhari, kata kerja yang sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, selain dari kita tahu artinya atau baca artinya, terjemahannya, nah kata kerja ini, maka kita tahu juga dia fi'il itu karena ada 4 juga. Yang pertama adalah diawali dengan qad. Nah, jadi kalau huruf jar tadi menandakan kalau ada huruf jar kita ketemukan berarti setelahnya itu isim, tapi kalau kita ketemukan huruf kod, nah ini khusus ya, huruf kod, nah berarti itu huruf yang khusus untuk masuk ke kata kerja saja ya. Jadi kalau ada kod, contoh ya, kod jalasa. Nah, kod kan huruf, jalasa berarti dia fiil. Kenapa? Karena kod ini menandakan setelahnya itu pasti kata kerja ya. Kemudian yang kedua sin atau sa ya. Nah, saya jelisu. Nah, saya jelisu. Berarti menandakan ia jelisu itu fiil. Kenapa? Karena huruf sa ini khusus untuk kata kata kerja. Ya, saya jelisu. Oke. Yang artinya akan. Nah, dalam Al-Quran saya kulus sufa. Oke, next berikutnya. Yang ketiga diawali huruf saufa. Kalla saufa ta'lamun dalam Al-Quran. Kalau di sini saufa ya jelisu. Jadi kalau ada kode sa dengan saufa menandakan setelahnya itu pasti fiil. Nah, kalau kode itu bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari, kata kerja lampau, kata kerja sedang terjadi. Adapun sa dengan saufa itu karena artinya akan, maka setelahnya wajib fi'il mudhari. Wajib fi'il mudhari.
Kata kerja sedang terjadi karena akan kan. Oke, kemudian yang keempat adalah diakhiri tak sukun. Nah, tak taknis kemarin kita latihan, Masya Allah luar biasa ya, ummahatnya ya, ibu-ibunya. Karena ibu-ibunya kemarin yang sempat hadir di hari Jumat ya, tak taknis. Nah, jadi menandakan dia sebelumnya. Kalau tadi setelahnya, kalau ini sebelumnya. Sebelumnya adalah fiil dan wajib fiil madi. Nah, kalau tadi kalau kode itu bisa dua-duanya, madi dan mudhari. Kalau sa dengan sofa itu wajib setelahnya fiil mudhari. Nah, kalau ada tak sukun, nah, dia itu bukan di depan, tapi dia di belakang. Sebelumnya itu adalah fiil madi saja. Ya, wajib fiil madi, kata kerja lampau. Yang artinya telah, yang menunjukkan pelakunya perempuan. Nah, contoh ya di situ jalasat Maryam. Ya, jalasat Maryam. Atau Maryamnya juga dihilangkan, kita sudah tahu pelakunya adalah perempuan. Contoh ya, saya hilangkan Maryam. Jalasat alal kursi. Ya, siapa yang duduk kita sudah tahu jenisnya. Ya, jenisnya, orangnya, memang ya jenis kelaminnya. Oh, itu yang duduk adalah perempuan, walaupun saya tidak tahu namanya, karena sudah pakai jalasat. Ya. Nah, berbeda kalau tidak ada tak tanisnya, berarti menunjukkan kepada laki-laki. Jalasat. Adapun di dalam Al-Quran, ya bisa saja menunjukkan kepada laki-laki atau perempuan. Ya, ya. Nah, tapi itu dalam Al-Quran, konteksnya Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arab, ya dibedakan. Kalau laki-laki jalasa, kalau perempuan, ya jalasat. Ya. Oke, next berikutnya. Pembagian huruf. Nah, itu tadi. Yang pertama ya, yang kita sudah sempat singgung, ya huruf jar. Huruf jar ini khusus untuk masuk ke isim saja. Nah, itu yang tadi yang delapan ya. Bila kalian mimpi malam. Nah, ada juga yang sebenarnya ada beberapa, tapi dua saja. Huruf nidah, huruf panggilan. Contohnya ya. Nah, ya Bani Adam. Nah, berarti Bani Adam isim. Kenapa? Karena setelah ya itu pasti isim. Nah, begitu caranya tahu ya. Ya Bani Israel. Ya Ibrahim, ya Yahya. Berarti Yahya ya nama orang, berarti dia isim. Nah, tidak mungkin kita bilang ya jalasa. Wahai yang sedang wahai yang telah duduk. Tak mungkin. Karena ya itu setelahnya isim. Oke. Kemudian yang kedua huruf yang masuk ke fiil saja, yang fiil saja. Seperti tadi yang kita sempat singgung, yaitu qad. Sungguh, sa akan, saufa juga akan. Ya. Nah, kemudian ada huruf nawas, huruf jawazim. Ini nanti di apa namanya di nahwu yang levelnya tinggi ya. Sekedar dibaca saja. An, lan, izan, kai, haruf jawazim, lam, lama, alam, alama, la, an, nahiyah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah huruf yang bisa masuk ke isim dan fiil. Ternyata ada ya. Nah, huruf yang bisa masuk ke isim dan fiil. Contohnya huruf atau huruf sambung wa. Nah, wa ya. Jadi kalau ditanyakan nanti, contohnya wa iza syamsu kuwirat wa. Ismun fi'lun atau harfun? Harfun. Nah, nggak usah sebut huruf ataf, yang penting harfun dulu kita tahu. Ya, huruf. Kemudian fa, fasalli. Nah, fasalli li rabbika fa itu. Summa la tarawunna. Fa summa itu semuanya harfun. Kemudian la annahiyah, la taqrabud zina. La yahuddu ala ta'amil miskin. La itu harfun. Ya. Kemudian ada huruf istifham, namanya ada dua, hal dengan a. Ada isim istifham, ada huruf istifham. Huruf istifham cuma dua, yaitu hal dan a. Hal ataka haditsu Musa. Nah, kalau ditanya hal itu ismun fi'lun atau harfun? Harfun. Harfun saja. Terus saya bilang istifham. Nah, kalau kita belum tahu pembagiannya. Kemudian ada idza, ya. Tadi idza syamsu kuwirat. Huruf lainnya, ya, yang bisa masuk ke isim dan fi'il. Oke. Next berikutnya, langsung latihan kemarin ya sudah ya. Nah, kita meroja saja nomor satu ayatnya. Idza syamsu kuwirat. Nah, ini sudah ada huruf, ada isim, ada fiil. Nah, inilah namanya nahwu ya. Nah, nahwu. Idza huruf, asyamsu isim. Apa cirinya? Alif lam. Kuwirat fi'lun. Kita nggak usah bilang lampau apa ya. Kuwirat. Nah, itu ada apa? Kenapa dia fiil? Karena ada tak sukun. Nah, saya ulang ya. Kenapa kita bisa tahu fiil? Ya, pertama itu harus kita tahu artinya, terjemahannya. Kalau tidak tahu ya kita harus ada lihat tandanya, ya. Karena tanda ini tidak semua juga masuk ke fiil. Maksudnya tidak semuanya ke dalam di apa namanya melekat kepada fiil karena ada yang fiil berdiri sendiri. Nah, dengan cara kita tahu caranya kita tahu ya dengan menghafal sorofnya tadi, tasrifnya namanya, ya. Dan insya Allah nanti kalau umpamanya masih lanjut ini ya pembelajaran kita bahasa Arab, ya nanti kita pindah ke fiil ya. Fiil itu ya kita masuk ke ilmu sorof.
Ilmu sorof itu ada rumusnya, itu mempermudah kita mengubah satu kata kerja yang tadi qoro'a bisa menjadi 10, bisa menjadi 9. Jadi total ada 10 ya perubahannya. Itu banyak sekali, insya Allah dimudahkan, ada rumusnya. Ya, kalau berlanjut, insya Allah. Kalau tidak berlanjut, kalau nahunya saja ya salah. Tidak ada masalah ya. Oke, ini contoh yang sudah kita pelajari kemarin ya. Oke, next berikutnya. Latihan berikutnya. Oke, ini latihan juga kemarin ismun fi'ilun harfun ya. Tentukanlah kata yang digarisbawahi apakah termasuk ismun fi'ilun dan harfun. Contohnya nomor satu kul huwallahu ahadun. Yang digarisbawahi saja. Ahadun itu dia ismun. Kenapa? Karena ada tanwin. Tanwinnya apa? Dommatain. Ingat Ki, tanwin itu ada tiga ya, tidak empat. Yang pertama dommatain un. Nah, fathatain an, kasratain in. Ya, tidak ada sukun tain. Nah, ini biasa saya mengecoh ya. Kalau mengajar di pondok, nah, sukun tain. Nah, tidak ada. Ya. Oke, kemudian wa qad khaba man dassaha. Khaba ya, sia-sia. Oke, hancurkan. Oke, khaba berarti telah. Nah, menandakan karena ada qad berarti khaba ini walaupun kita tidak tahu artinya, kita sudah tahu oh ini dia fi'lun. Kenapa? Karena diawali dengan qad. Huruf yang khusus masuk ke dalam fi'lun ya, berkaitan dengan fi'il. Oke, next berikutnya ini sudah dijawab juga kemarin di hari Jumat. Oke, ini juga apa namanya disambungkan ya. Nah, dihubungkan antara nomor dengan abjad. Nah, contoh ya, isim-isim dengan ciri tanwin. Nah, yang mana? Apakah A, B, C dengan D dengan E ya? Fil-fil dengan ciri tak taknis yang mana saja. Oke, ini sudah dijawab. Yang baru masuk, nah silakan nanti dijawab ya. Atau silakan bertanya sama teman-temannya yang sempat hadir di hari Jumat atau sebelum-sebelumnya ini ya. Oke, sebelum-sebelumnya. Oke. Karena soal-soalnya saya ulang dari sini semua. Tidak keluar dari soal-soal yang kita bahas pada hari ini. Insya Allah. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini membuat kalimat ini nanti ya, jadi tidak akan masuk. Nah, ini saya sampaikan memangnya nomor 4 ini tidak masuk karena sudah membuat kalimat. Dan membuat kalimat tadi itu, nahunya ya kita sudah harus tahu semua tadi perubahan-perubahan fiilnya. Nah, kalau isim kan sudah kita bahas. Nah, huruf juga mudah, tinggal fiilnya saja. Ya, intinya rumusnya itu kalau dalam bahasa Indonesia SPOK. Nah, SPOK itu subjek, predikat, objek, keterangan. Katanya ya, saya makan ikan di dapur. Nah, ya, saya makan ikan di dapur. Nah, itu SPOK. Tapi kalau dalam bahasa Arab, lebih mudahnya itu adalah PSOK. Dibalik dulu, predikatnya dulu, kata kerjanya. Contohnya, Qoro'a Muhammadun Al-Qur'ana fil masjid. Qoro'a, predikat, Muhammadun subjek, Al-Qur'ana objek, fil masjid keterangan tempat. Atau ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Ya, seperti kan kita duduk. Saya duduk di atas kursi, berarti dia SPK, subjek, predikat, keterangan. Ya, tidak mungkin saya duduk kursi, tidak mungkin kan? Nah, begitu pula dalam bahasa Arab juga. Nah, itu namanya kalau yang PSOK disebut fi'lul muta'addi, PSK disebut fi'lul lazim ya. Nah, contoh ya, yajlisu fadlan, fadlan nama laki-laki alal kursi. Nah, fadlan sedang duduk di atas kursi. Yajlisu predikat, fadlan subjek, alal kursi keterangan. Ya, jadi tidak ada objek. Kenapa? Karena memang kosakatanya, kata kerjanya tidak butuh objek. Nah, contohnya tidur, tidur kan tidak butuh objek. Puasa tidak butuh objek. Nah, tapi kalau makan, minum, membaca, melihat itu kan butuh objek. Jadi kita sudah tahu dari situ juga. Begitu pula dalam bahasa Arab. Ya. Oke, next berikutnya. Oke, al-ismu bin nazari ilal jinsi. Nah, ini kita harus ingat. Ini mohon maaf ya dalam bentuk bahasa Arab. Silakan Ki saja buka apa namanya pembahasannya secara rinci di slide-slide yang tadi yang sudah di-share linknya. Nah, al-ismu bin nazari ilal jinsi karena yang saya bahas ini cuma ringkas-ringkasannya saja. Isim ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua. Ingat Ki, muzakkar dan muannas. Muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Sesuai dengan ayat ya, min zakarin wa unta. Zakarun laki-laki, unta perempuan. Kalau dalam istilah nahwu dan sorof atau dalam bahasa Arab, beda bukan zakar wa unta, tapi muzakkar dan muannas. Ya, muzakkar dan muannas. Nah, ingat Ki, muzakkar ada yang akil, nah itu bisa dibaca akil itu berakal. Nah, seperti kita ya, orang. Nah, nama orang kah Muhammad, profesi kah Ustadz, Tabibun, Abun, nah, gelar dan seterusnya. Ada juga yang gairu akil, ada. Nah, muzakkar gairu akil itu contohnya kitabun, yang tidak ada tak marbutonya. Jadi benda-benda atau nama hewan yang tidak ada
tak marbutohnya. Kitabun filun, nama hewan. Hewan kan filun seekor gajah. Ya, dari segi katanya ya, filun itu bukan gajah jantan, bukan gajah betina, dua-duanya bisa. Jadi kalau dibilang apa bahasa Arabnya gajah jantan ya filun, apa bahasa Arabnya gajah betina ya filun. Ya, tapi dari segi jenis katanya, filun itu dia mudzakkar. Ya. Kemudian muannas juga begitu, ada yang akil, ada yang gairu akil. Akil ya nama semua nama wanita di dunia ini ya, mau nama muslimah, nama muslim. Kemudian ustazah, kalau ustadz itu laki-laki, kalau perempuan ustazah. Tabib itu laki-laki, kalau perempuan tabibah. Abun gelar, umun gelar juga karena bukan profesi. Ya. Kemudian ada juga yang muannas gairu akil ya. Muannas gairu akil itu mudah. Nah, benda mati atau nama hewan yang diakhiri tak marbutah. Contoh madrasatun. Nah, kita serap ya. Madrasatun, mahkamatun. Nah, itu muannas ghairu akil. Kenapa? Karena ada tak marbutah. Kemudian contoh hewan, bakorotun. Nah, surah kedua. Bakorotun, sapi betina. Walaupun kita tidak lupa artinya bakorotun ya. Muannas ghairu akil. Kenapa? Karena hewan itu dia tidak berakal. Dia tidak berakal ya. Oke, yadun. Nah, yang berpasangan di anggota tubuh manusia. Kalian masih ingat ya? Tangan, mata, ainun bahasa Arabnya ya, telinga, uzunun, kemudian kaki, rijlun, dan yang dipakai di anggota tubuh. Contohnya sendal, naklun. Nah, sendal itu muannas walaupun satu ya. Kenapa? Karena berpasangan kanan dan kiri. Oke, kemudian syamsun, ardun. Nah, ya, semua nama sama'i ya yang didengar langsung dari orang Arab bahwasanya itu dia muannas kan muzakkar. Seperti matahari, syamsun, nafsun, ardun, bumi. Itu menandakan dia muannas. Kenapa bisa kita tahu ya? Karena kita dengar langsung dari orang Arab. Karena belajar bahasa Arab itu menyelesaikan dari apa namanya kaidah dari bahasa Arabnya, bukan menyelesaikan kaidah kita sebagai orang Indonesia, apalagi menyelesaikan dengan perasaan. Ya, oke. Kemudian semua nama wilayah. Nama wilayah ini wilayah ya dalam bahasa Arab ya. Ya, diserap oleh bahasa Indonesia. Wilayah ya apakah dari benua, negara, ibu kota, desa, kampung, dusun, semua. Contoh saya bilang Goa. Goa itu muannas. Goa itu muannas. Nah, Maros, Makassar, Jakarta, Sulawesi itu muannas semua. Jadi ya, jadi kalau ditanya sebentar Goa atau Maros Sulawesi, muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas apa? Muannas ghairu akil karena nama wilayah ya. Oke, next berikutnya. Ah, kata benda ditinjau dari jumlahnya, ya, jumlahnya al-adad. Nah, ada mufrad. Nah, mufrad itu tunggal. Nah, mufrad itu tunggal. Nah, musanna itu ganda. Ingat saja, gitu ya. Ganda kalau jam'un itu lebih dari tiga, ya, lebih dari tiga, tiga ke atas, tak terbatas, ya. Nah, kalau mufrad, contohnya kita bilang tadi Muhammad, berarti seorang Muhammad, ya, seorang Muhammad yang akil. Kalau yang gairu akil kitabun berarti sebuah buku, ya. Nah, filun seekor gajah. Jadi menyesuaikan seekor, sebuah, seorang, sebutir dan seterusnya. Tapi kalau dia musanna berarti dua orang, dua buah, dua ekor dan seterusnya. Bagaimana rumusnya? Masih ingat ya, ani dengan aini. Ya, ditambahkan. Contohnya Muhammadun jadinya al-Muhammadani. Kitabun kitabani. Filun seekor gajah berarti kalau dua ekor gajah filani atau filaini. Kemudian jama ini terbagi menjadi tiga, ada jama muzakkar salim, ada jama muannas salim, dan ada jama taksir. Jama muzakkar salim rumusnya una dan ina. Contoh yang sering kita baca, ya ayyuhal kafiruna. Nah, kafiruna itu jama muzakkar salim. Nah, muzakkar berarti muzakkar laki-laki ya laki-laki, ya. Tapi di dalam ayat itu kafir laki-laki dan perempuan, ya. Itu konteksnya Al-Qur'an, ya. Kemudian muslimuna, seperti kita berdoa ya, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, ya. Wal mu'minin wal kenapa mu'minin? Nah, itu kan perubahannya ada dua, mu'minuna dan mu'minina. Kemudian ada jamak muannas salim. Nah, muslimatun. Nah, muslimatun, mu'minatun, qanitatun, taibatun dalam surat Tahrim ya. Nah, perempuan-perempuan. Jadi bisa kita artikan perempuan-perempuan atau para perempuan ya. Kalau tadi yang dia jama muzakkar salim para lelaki atau laki-laki ya. Nah, kemudian jama taksir itu tidak beraturan. Nah, jadi contoh ya, tolibun, tulabun, ustazun, asatidu. Nah, jadi jama taksir ini bisa kita tahu. Contohnya dia tidak menyelesaikan tadi, tidak ada rumusnya. Contohnya babun. Babun itu pintu, sebuah pintu.
Ini yang gair wakil ya. Nah, ketika jamak abwabun, kan pasti sering dengar hadisnya kan? Abwabul jannah. Nah, wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Kemarin di bulan Ramadan ya, hadis tentang di bulan Ramadan ya. Abwabul jannah berarti pintu-pintu surga. Abwabun nar pintu-pintu neraka. Itu jamak, jamak taksir. Karena bukan babun. Apa jamaknya babun? Babunu. Enggak mungkin. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim itu lebih condong ke yang berakal. Lebih condong ya, paling banyak berakal. Ada juga tapi sedikit yang tidak berakal. Sebaliknya, jamak taksir itu lebih banyak yang tidak berakal daripada yang berakal. Gitu ya. Seperti contoh yang berakal di situ kan tadi talibun mahasiswa atau siswa, ustazun profesor atau guru, kitabun tidak berakal, jamaknya kutubun. Dalam Al-Quran, fiha kutubun qayyim. Kutubun qayyim ya. Kita tidak pakai tajwid. Kita baca kutubun qayyim. Kutubun itu jamak dari kata kitab-kitab. Dari jamak dari kata kitab dalam bahasa Arab ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya kitab-kitab, sepeda, sepeda-sepeda, ya. Pintu, pintu-pintu, didobel saja itu mudahnya bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia ada apa namanya jamak taksirnya, ya, jamak taksirnya. Babun, abwabun, ya, pintu-pintu. Oke. Next berikutnya, kosakatanya ya ini perubahan-perubahannya ada yang ke jamak mudzakkar salim, ada yang ke jamak muannas salim, dan ada ke jamak taksir. Yang disilang itu berarti tidak ada ya, tidak boleh ya. Oke, next berikutnya tinggal dibaca saja nanti. Oke, ismu domir. Ismu domir kata ganti. Kata ganti ada yang mustatir tersembunyi ini dipelajari di fiil. Nah, ada yang baris, ada yang nampak ya. Nah, dan terbagi menjadi dua, ada yang mustatir dan ada yang muttasil. Oke, supaya untuk apa namanya mempercepat silakan next berikutnya. Yang mana munfasil, yang mana muttasil. Yang kita pelajari ini dulu. Ya, itu ya. Yang sebelah dari kanan kita baca ya. Nah, huwa, huma, hum, iya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anana. 14 kata ganti ini disebut ismu domir munfasil yang terpisah dan dia di depan. Dan dia di depan. Itu contohnya ya. Apa di sini contohnya? Huwa mudarrisun. Tidak boleh bilang mudarrisun huwa. Huwa aksan. Dia adalah aksan. Tidak boleh kita bilang ahsan huwa, tidak boleh. Tidak boleh dibalikan. Nah, dia harus di depan. Makanya ayat pertama surah Al-Ikhlas itu katakanlah kul ya. Huwallahu ahadun. Allah itu esa tunggal. Tidak dibilang Allahu huwa ahad. Ya kan? Tidak. Jadi itu kenapa dia tidak boleh di belakang Allahu huwa tapi huwallah ya karena dia muttasil munfasil ya terpisah. Nah, terpisah ya huwa huma. Adapun yang di belakang disebut namanya muttasil. Contoh ya kita dalam bahasa Indonesia saja. Contohnya bukunya, hanya. Nah, kemudian bukumu. Ya kalau bahasa Makassarnya atau Sulawesinya buku tak. Nah, kayak begitu. Imbuhan-imbuhan yang di belakang, nah, bukumu, bukuku, buku kami. Nah, itu menandakan dia itu namanya muttasil, bersambung. Walaupun tidak bersambung ya tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting dia di belakang. Intinya belakang. Kalau munfasil di depan, kalau muttasil itu dia di belakang. Ya. Nah, kita buku contohnya dalam Al-Quran la raiba fihi. Nah, hi itu kembali kepada huwa, ya. Nah, kemudian him, ya. La apa la abu wala antum wala antum abiduna ma'abud. Antum itu yang berpisah karena dia di bahasa wala antum abiduna, ya. Ma'abattum. Abattum itu fiil. Oke. Jadi nanti dilihat-lihat saja ini ya. Insyaallah. Oke, ismu dhamir terbagi menjadi dua. Nah, ada baris dan ada mustatir. Yang kita pelajari adalah yang baris, yang tersembunyi, yang nampak ya, yang tersembunyi di fiil. Oke, next berikutnya. Ismul isyarah. Ismul isyarah kata tunjuk. Ingat saja, isyarat. Ya, bahasa isyarat. Dalam bahasa Indonesia kan bahasa isyarat bahasa petunjuk. Nah, isyarah ya. Ada terbagi menjadi dua, ada yang qarib dan ada yang baid. Qarib itu dekat, sama sahabat karib. Indonesia kan susah bilang kok. Nah, susah bilang kok, jadinya K. Sahabat karib, kerabat, kurban, itu semuanya artinya dekat. Idul kurban. Nah, ini nanti kita mau idul kurban ya. Hari raya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban itu menyembelih. Idul Adha atau Idul Kurban. Jadi semua asal katanya dari kata karib.
Ya, koruba. Qaribun, kurbanun, korobah, kurba, semuanya dekat. Ya, sahabat karib. Oke, sahabat dekat. Oke, ada yang kalau mulai dari ismul dhamir, ismul isyarah, ismul mausul itu berdasarkan dari jenis dan jumlahnya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, terutama isim dan fiil juga, itu kita harus tahu dua sebenarnya. Inti dari semuanya itu, kalau kita sudah paham, itu ya tadi berdasarkan jenis dan berdasarkan jumlah. Kita harus tahu dulu jenisnya laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian setelah tahu itu, maka apakah dia satu, ganda, atau dia lebih dari tiga. Karena akan berbeda-beda opsinya ya. Nah, oke, contoh haza. Haza ini untuk laki-laki dan satu. Contoh haza kitabun. Haza ahsan. Ya, tidak boleh bilang haza Fatimah, nggak boleh. Tapi pakai yang di bawahnya hadihi. Ya. Hadihi Fatimah. Oke. Tidak boleh juga bilang hazi Muhammad. Nah, bahaya. Akan mengubah maknanya dan kalau orang dengar ya lucu aja ya. Lucu. Oke, kemudian kalau dua tambahkan juga ani. Contohnya tadi kitabani, hadani, kitabani. Nah, kalau dua perempuan, kalau yang perempuan berarti hatani. Kalau jamak baik untuk haulai ya, haulai dengan ulaika itu untuk jamak yang berakal. Mau laki-laki perempuan tetap tidak akan berubah. Yang berubah itu cuma yang di atas tadi, yang satu dan dua, ya. Nah, kemudian yang jauh ada zalika. Makanya dalam Al-Quran soal Baqarah ayat kedua, zalikal kitabu. Al-kitabu kan muzakkar. Zalika muzakkar. Jadi menyesuaikan. Nah, tilka ayatul kitabil mubin. Tilka itu muannas. Ayat itu muannas. Kenapa? Karena jamak. Jamak muannas salim. Gairu akil. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya. Kemudian zalikuma untuk dua laki-laki, tanika untuk dua perempuan. Kemudian ulaika sama dengan ulai jamak berakal. Ya, untuk berakal. Makanya dalam ayat kelima ya, surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihuna. Muflihuna itu orang-orang yang beruntung. Di situ memang jamak muzakkar salim, tapi berlaku kan untuk laki-laki saja tidak. Konteks Al-Quran tadi bagaimana? Laki-laki dan perempuan. Kalau memang dia kosakatanya untuk perempuan ya khusus untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki berarti khusus juga untuk masuk juga dalam situ perempuan. Ya, oke, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, muflih. Kalau perempuan muflih. Oke, next berikutnya. Oke, ismul mausul yang khas ya. Oke, ismul mausul yang khusus. Khas itu artinya khusus. Ya, yang sering kita dapatkan alladzi waswisu fi sudurin nas allati tattali'u 'alal afidah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan yang itu. Oke, semua itu namanya ismul mausul yang artinya yang. Apa artinya ismul mausul? Kata sambung. Nah, ismul mausul itu ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Itu tadi ya berdasarkan jenisnya. Kalau yang muzakkar muannas berdasarkan jenisnya, kalau yang sebelahnya itu yang tiga berdasarkan jumlahnya. Kalau satu yangnya muzakkar allazi. Makanya allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Berarti allazi ya muzakkar dan dia mufrad, tunggal. Kalau dua alladzani, alladzaini. Kemudian kalau jamak alladzina atau al-ula. Ya. Kemudian kalau muannas allati. Yang allati tattali'u dalam soal qamar. Kemudian allatani, allataini, kemudian allati dengan allain. Nah, kalau alladzina kita dapatkan dalam Al-Qur'an itu bisa memang jurusnya kepada banyak laki-laki tapi masuk juga perempuan dalam Al-Qur'an ya. Tapi kalau allati kita dapatkan dengan allai itu khusus untuk perempuan. Makanya ayatnya tentang allati itu tentang mahram. Nah, allai itu tentang apa namanya? Kehamilan, haid, nifas dan seterusnya. Nah, tidak mungkin allazina masuk karena ini khusus untuk perempuan. Jadi kalau perempuan ya perempuan, kalau laki-laki bisa masuk perempuan. Makanya kan ayatnya begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita secara apa namanya? Secara kata saja kita artikan berarti untuk laki-laki dong. Berarti yang puasa Ramadan berarti diwajibkan untuk laki-laki. Tidak. Karena konteksnya apa namanya? Al-Qur'an, maka perempuan juga masuk di situ. Berbeda kalau masalah tadi, masalah mahram. Nah, allati yahidna yang ya haid nih kan ya mungkin alladina pasti pakai allati atau allati karena jamak untuk perempuan ya. Oke, itulah bahasa Arab ya, dibedakan antara laki-laki dan perempuan bukan diskriminasi karena memang begitulah kaidah bahasa Arab ya, kaidah bahasa Arab.
Satu, dua, dan tiga perempuan beda. Satu, dua, dan tiga laki-laki beda. Nah, kemudian isimnya juga beda. Baik itu isim domirnya, isim maf'ulnya, dan isim mausulnya. Oke. Supaya kita, kenapa kita belajar bahasa ya? Supaya memahami apa yang kita baca. Karena kan lebih enak itu kalau kita baca sesuatu, baru kita pahami. Seperti halnya kita baca novel kah, atau baca komik kah, atau baca dan lain sebagainya ya, atau baca cerita bergambar. Lebih enak itu kalau kita baca langsung dipahami. Misalnya kita rasakan apa yang kita baca. Begitu pula ketika kita baca Quran, terutama baca Quran, kitab yang tidak tidak bisa ada orang ya yang dari zaman turunnya Al-Quran sampai sekarang belum ada yang bisa mengubah Al-Quran, tapi Al-Quran bisa mengubah orang. Nah, itulah mujizat Al-Quran. Belum ada yang mampu ya mengubah Al-Quran sedemikian rupa, tapi Al-Quran mampu mengubah orang ya, yang dulunya mungkin ahli maksiat berubah menjadi ahli tauhid, kemudian yang dulunya non muslim berubah menjadi muslim karena mendengar, yang dulunya juga jin kafir berubah menjadi jin muslim. Dalam soal jin ayat pertama, inna sami'na qur'anan ajab, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Bayangkan coba, jin masuk Islam gara-gara mendengar Al-Quran, apalagi kita yang sudah notabene Islam ya dari lahir Islam turunan ya. Nah, maka kita perkuat dengan mempelajari bahasa Arab supaya apa yang kita baca kita rasakan. Kalau bahasa sekarangnya feelingnya ya. Nah, kita lihat kok kita baca soal Al-Fatihah, malah dalam hadis Rasulullah SAW kita baca Quran itu kita dianjurkan untuk menangis. Walaupun kita tidak tahu artinya, bayangkan. Kan bisa pernah kita dengar ya, ini saja. Pernah kita dengar ada syekh yang baca Quran, tapi kita menangis walaupun kita tidak tahu artinya. Itu menandakan mukjizatnya Al-Quran. Kita tidak tahu artinya, tapi kita paham, kita apa namanya, kita menangis. Karena lantunan suara syekh bukan karena suaranya saja, tapi karena ayat-ayatnya. Ya. Nah, itu. Karena memang Al-Quran itu bisa mengubah orang, ya, mengubah orang. Oke, maka kita belajar bahasa Arab ini sedikit demi sedikit saja. Kita tidak, makanya ada yang bilang, kita tidak jadi ustadz lah, ustazah. Enggak, bukan jadi tujuannya. Yang penting kita paham apa yang kita baca, itu saja. Kita paham apa yang kita baca, kita tahu maknanya. Kalau dalam istilah Islam ya, tadabbur, tadabbur Al-Quran. Oke, lanjut. Nah, itu motivasi saja. Jadi saya selip-selipkan ya. Oke, supaya semangat kita belajar bahasa Arab. Oke, silakan lanjut next. Oke, ada ismul mausul yang umum. Nah, yang kita dapatkan ada man, ada ma, ayu, yang artinya juga yang, tapi dia bersifat umum. Ini kita sudah pernah singgung dalam surah Luqman ya, pakai man. Nah, wattabi sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Man di situ kembali kepada yang ya. Yang kenapa kembali kepada orang? Ya. Kemudian ma itu yang surah Luqman juga ya. Ma laisa laka minal ilm. Janganlah kalian mengikuti seseorang karena kalian tidak tahu, atau mengikuti apa ya, ilmu tapi tidak tahu ilmu tersebut, sampai kita kemarin itu baru kita berfatwa. Nah, berfatwa atau memberikan hukum padahal kita tidak tahu. Nah, apalagi contohnya kita bertanya ya, contoh saja dalam dunia kita, ada orang yang bertanya di mana jalan ini. Nah, kita tidak tahu tapi sok tahu, oh belok kanan kiri ya, itu arah itu. Sudah tidak tahu nah, tapi memberitahu. Nah, itu, ya. Oke, lanjut. Oke, ini hitung-hitungan ya. Oke, ini akan masuk ya. Jadi saya kasih memang clue-nya. Jadi kalau nanti ya disuruh apa, ada soalnya, contoh nomor HP 0811 0811 123 0811 234 567. Nah, coba Ki bahasa Arab kan, tapi Latin saja. Nah, jangan kita tulis bahasa Arab seperti ini, Wahid. Langsung saja Wahid, Wahid. Nah, itu Wahid ya. Nah, berarti kalau nol sifar ya, SHIFR sifar. Oke, sifar 811 berarti samania mati H, samania, kemudian satu satu wahid wahid ya. Kemudian dua isnan salasa arba'ah khamsa sitta sab'ah kan 0811 234 567 ya. Jadi ditulis Latin saja. Oke, next berikutnya. Oke, ini sudah juga dilatihkan. Nah, silakan yang belum sempat di hari Jumat kemarin, nah, silakan ditanya kepada yang hadir ya. Nah, kepada yang hadir apa jawabannya? Karena soal ini akan masuk. Salah satunya ini ada 10 soal ya. Next berikutnya kita tidak terlalu panjangkan. Yang sudah terjawab karena masih ada yang lain. Silakan. Next berikutnya. Berikutnya lagi. Oke, ini ya. Pisahkan isim-isim di bawah ini menurut jenisnya. Yang tadi muzakkar muannas. Contohnya Muhammad. Nah, itu kan ada muzakkar akil, muzakkar ghairu akil, muannas akil, muannas ghairu akil. Muhammad berarti muzakkar akil.
Ya. Nah, kita ke bawah ummun, ibu. Nah, muannas akil. Muannas akil, perempuan berakal. Mukminatun, muannas akil. Nah, mukminatun seorang perempuan beriman. Abun, nah, muzakkar akil. Kemudian ke kiri ya. Nah, darun. Darun itu rumah atau tempat. Darul Arqam, Darul Aman, Darul Istiqomah, Darul Iman. Kan banyak pesantren-pesantren namanya itu ya. Atau nama-nama laki-laki Darul. Oke, kemudian Darul Aqsa. Kemudian Darun ini bisa muzakkar, bisa muannas ya. Nah, terserah yang mana. Tapi yang zero akil dia. Karena kan tempat. Orang Jakarta. Nah, kita tadi Jakarta, Sulawesi, muannas ghairu akil. Ankabutun. Yang kita terkecoh, kalau ta maftuha berarti dia muzakkar. Kalau dia ta marbutoh berarti dia muannas. Berbeda kalau dia jamak muannas salim ya. Nah, yang panjang dulu muslimatun, mukminatun, qanitatun. Nah, beda kalau ini kan ankabutun ya. Bu dia bukan atun, bukan atun. Kan rumusnya jamak muannas salim atun atin. Kalau ini utun. Berarti ankabut seekor laba-laba ya. Kalau iya dun berpasangan di anggota tubuh berarti muannas ghairu. Oke. Silakan next berikutnya sudah dibahas juga. Oke, C ya. Nah, ini menurut kalau ini dipisah menurut mufrad muzakkar atau jamak. Contohnya al-Muhammaduna itu jamak. Kalau ditanya jamak apa? Jamak muzakkar salim. Baitun mufrad. Qalamani ada ani-ani. Ingat saja, kalau ada ki dapat ani-ani itu menandakan dia ganda ya. Qalamani itu musanna, bukan muannas, bedakan ya. Musanna atau tasniyah. Oke ya, dua. Khadijah itu berarti mufrad. Sabilani berarti musanna. Kemudian madarisu jamak taksir sekolah-sekolah. Mudarrisuna jamak juga. Jamak muzakkar salim. Jakarta mufrad. Oke, ya. Oke, next berikutnya. Oke, sambungkanlah mufrad ke jamak dari kata-kata berikut ya. Oke, ini eh kayaknya tidak masuk ya. Kayaknya tidak masuk. Nah, tidak dimasukkan ke dalam soal ujian pekan depan atau nanti ya kalau tidak biasa. Nah, tapi caranya mudah. Kalau kita mau ini, ada itu kita cari saja kata nomor satunya ya ke abjadnya. Contohnya baitun ada ba dengan ta. Cari saja ada ba dengan ta. Nah, berarti apa? A, B, C, D, E. Oh, ada C. Ba, buyutun. Ya, berarti baitun jamaknya buyutun. Ini namanya jamak taksir ya. Baitun jamaknya buyutun. Oke, sekarang kafirun. Ada ka, fa dengan ro. Nah, cari saja. Ka, fa dengan oh ada E. Kafiruna. Berarti di garis sambungkan. Kemudian malakun. Ada mim, lam dengan kaf. Seorang malaikat ya. Nah, berarti mim lam walaupun ada tambahan itu namanya jamak taksir. Jamak taksir itu kadang berkurang, kadang bertambah dan kadang berbeda ya. Oke, seperti malakun kan malakun tiga huruf saja mim lam dengan kaf. Ketika jamak taksir itu jadi ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, ada enam. Ya, bertambah tiga. Ya, apa tambahannya? Alif, kemudian hamzah dengan tak marbutah. Ya, aslun berarti ada hamzah so dengan lam, berarti usul. Begitu seterusnya ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengetahui jamak taksir? Ya berbeda ya. Kalau yang beda hurufnya itu sedikit ya. Contohnya mar'atun. Mar'atun itu perempuan, seorang wanita. Tapi kalau dia jamak nisaun sedikit saja. Sedikit. Yang paling banyak itu menyesuaikan dengan huruf yang apa kata mufradnya. Kata mufradnya. Oke. Next berikutnya. Oke, isilah titik-titik berikut ini dengan isim isyarah yang sesuai ya. Hada, nah, hadani, haulai, hadihi, hatani, huna, dalika, dalika. Jadi ini ada banyak ya. Oke, mudah-mudahan masih diingat dulu bagaimana cara dijawabnya ya. Nah, bagaimana menyesuaikan tadi? Ingat kita tadi kalau sudah menyesuaikan dengan isim domir kata ganti, isim isyarah kata tunjuk, kemudian isim mausul kata sambung, maka ingat kedua tadi berdasarkan jenisnya dan berdasarkan jumlahnya ya. Nah, berdasarkan jumlahnya. Anfun itu hidung. Hidung itu ada berapa? Ada satu. Nah, sekarang kita sudah tahu jumlahnya satu. Nah, sekarang anfun itu muzakkar berdasarkan jenisnya muzakkar atau muannas. Nah, muzakkar. Berarti kita cari nih isim isyarah kata tunjuk yang muzakkar juga laki-laki kemudian dia dalam bentuk satu. Apa itu? Nah, bisa saja haza, bisa saja zalika. Nah, itu. Haza atau zalika. Haza itu ini, zalika itu. Ya. Haza anfun, zalika anfun. Nah, begitu caranya.
Oke, nomor dua. Tobi Batani. Oke, Tobi Batani ada taknya. Berarti dua perempuan dokter ya. Dua dokter perempuan. Berarti kita sudah tahu jenisnya. Dia perempuan. Sekarang jumlahnya dua. Berarti musanna. Berarti kita cari isim isyarah yang bentuk dua dan dia perempuan. Berarti ada dua. Yang pertama kalau dekat itu hatani. Nah, kalau dia jauh tanika. Nah, ya, hatani atau tanika. Karena di sini bersifat umum, maka terserah yang mana kita jawab. Karena di awal-awal. Mungkin contoh kita pilih hatani, berarti nanti tanika di kosakata yang lain. Kalau kita pilih tanika, nah berarti hatani di kosakata yang lain. Nah, begitu ya. Jadi ada dua yang sama, tapi berbeda apa namanya isim isyarahnya. Yang dua-duanya hatani. Sama juga dengan tanika. Jadi begitu ya. Oke, nomor tiga. Saya jawab sampai nomor tiga. Muazzafuna. Muazzafuna una. Nah, berarti dia muslimuna. Berarti dia laki-laki. Nah, oke, sudah tahu jenisnya. Sekarang dia mufrad, tunggal, ganda, atau jamak. Oh, jadi dia jamak. Nah, maka kita cari juga apa namanya yang laki-laki. Nah, kemudian dia jamak. Nah, gitu. Nah, sekarang sebenarnya ada banyak pilihan. Ya, kalau yang ini ya, jamak, kemudian laki-laki. Ya. Apakah pakai haulai atau pakai ulaika atau pakai huna atau hunaka tidak masalah. Huna itu di sini ya. Huna itu di sini, hunaka di sana. Ya, huna di sini, hunaka di sana. Oke, dalam Al-Quran ada ya hunalika da'a Zakaria pakai hunalika. Kalau hunalika itu sudah jauh tidak kelihatan lagi. Nah, tapi kalau hunaka di sana masih kelihatan. Nah, kalau huna di sini dekat berarti ya. Nah, kalau hunaka di sana jauh masih kelihatan. Tapi kalau sudah tidak kelihatan, contoh Aksan sudah pergi ke Jakarta, berarti kita bilang hunalika. Tidak boleh bilang pakai hunaka karena kita tidak lihat. Tapi kalau umpamanya Akhi Aksan masih di sekitar kampus baru kelihatan ya, nanti hunaka. Aina Aksan hunaka. Kalau dekat berarti huna. Dekat kelihatannya. Oke. Jadi banyak pilihan. Jadi kalau kita sudah pilih huna, ya jangan lagi pakai huna di ya. Oke, kemudian di bawahnya itu pakai haza dan hazihi. Ya, yang satu haza dan hazihi. Nah, contohnya filun. Filun itu kan seekor gajah. Apa tadi? Dia muzakkar dan dia mufrad. Nah, berarti dia muzakkar haza atau hazi? Haza. Kemudian bakorotun, ada tak marbutoh. Dan dari segi maknanya kan sapi betina. Berarti dia hazihi. Nah, kayak gitu. Oke, kita kemarin sampai situ ya. Oke, sekarang coba ada yang mau menjawab masalah ini. Nomor 4 deh. Oke, nomor 4 kita sampai nomor 6 saja. 4 sampai 6. Saya merojak ya. 4 itu titik-titik masjidun. Nomor 5 alimani. Alimani, nah, dua laki-laki berilmu. Nah, kemudian 6 ustazuka. Nah, ustazuka. Ustaz tahu artinya kan? Kamu. Oke. Silakan ada yang nomor 4, silakan menjawab, silakan. Astagfirullahaladzim kalau khairan. Ana Ustad. Tafadhal. Oke, nomor 4. Nomor masih diingat jawaban. Zalika. Zalika Zalika. Oke, masjidun. Oke, Masya Allah. Zalika masjidun. Berarti hazaan pun nomor 1 ya. Oke, nomor 5 silakan. Alimani. Oke, silakan. Alimani, dua laki-laki berilmu. Saya langsung artikan ya. Alimani. Alim itu satu orang. Alimani dua orang. Yang pintar ya. Bisa juga artinya pintar. Dua orang laki-laki pintar. Alimani. Oke, silakan. Silakan dijawab. Banyak pilihannya ini. Terserah yang mana. Tapi lebih bagus yang dua-dua ya. Ulaika. Kalau ulaika untuk jamak. Nah, ini alimani dua. Nah, ayo umum. Apa kira-kira? Yang Hada. dua laki-laki. Hazani. Hazani. Oke, hazani alimani. Oke, mumtaz. Santuma. Oke, yang terakhir nomor 6. Ustazuka. Oke, haza tadi sudah dipakai. Zalika. Oke, zalika masjidun sudah dipakai. Oh, sudah tadi ya. Iya, berarti haza, zalika. Nah, Apa yang bisa belum pakai tadi? di sana di sini. Kuna. Kuna. Nah, kuna ustazuka. Oke. Kuna ustazuka. Di sini ada
filhumu, ya laki-laki. Oke, sekarang yang ke bawah. Tadi kan haza filun, hazihi baqaratun. Nah, sekarang titik-titik Zainab, nah, titik-titik Hamzah. Nah, oke, silakan. Yang mana? Yang di bawah, yang di bawah. Nah, Oh, pakai angka. haza Pakai Zainabu. Oke, silakan. Titik-titik Haza Zainab. Hazi, Oke, silakan langsung digabungkan semua. haza Zainabu. Zainab. hazihi, 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 Zainabu. Hati-hati. Zainab, Haza Haza, Hamzah. Hamzah. Sama Haza, aduh. Tersinggung dia. Zainab rupanya. Oke, silakan. Coba diulang satu orang. hazihi Zainab. Zainab, Oke, lanjut. Wa dan Haza Hamzat. Haza Wahada. Hamzatu. Yang terkecoh karena ada nama laki-laki yang di akhir tambah buto seperti haza, Hamzatu, Usamatu, hazihi, ya, hazi, Tolhatu dan seterusnya. Oke. Kemudian yang terakhir. Oke, yang terakhir. Qamarun bulan, Syamsun matahari. Nah, silakan. Haza Qamarun. Wahazihi Syamsun. Benar. Wa Wahazihi Oke, Wahazihi. Qamarun itu dia haza, muzakkar, Syamsun itu dia muannas. Jadi ada dua planet, matahari dan bumi ya. Matahari dan bumi itu muannas. Nah, Syamsun itu muannas, Ardun kan bumi. Dalam Al-Qur'an kan khalaqas samawati wal ard, ya. Ardun itu bumi itu muannas. Kenapa? Karena sama didengar langsung dari orang Arab. Adapun dua planet yang sering kita dengar ya, Qamarun, Najmun. Nah, Qamarun bulan, Najmun itu bintang, itu dia muzakkar. Ya, muzakkar. Jadi kalau kita mau contoh yang lain, hadza najmun wa hadhihi ardun. Nah, ini bintang dan ini ya, dan ini bumi. Ya. Oke, next berikutnya sampai itu saja. Oke, mudah-mudahan masih diingat yang lainnya ya. 7 sampai 7. Oke, ubahlah kata falahun. Nah, ini mudah-mudahan masih diingat tadi. Falahun berikut ini sesuai dengan domir yang diminta. Nah, masih ingat falahun, falahani, falahuna. Kalau perempuan falahatun, falahatani, falahatun. Ya. Oke, kita ambil yang contoh yang mudah saja. Pakai muslimun. Oke, muslimun kalau dua, muslimani, kalau jamak muslimuna. Kalau mau dilancarkan muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, jangan yang dulu, yang lainnya dulu. Yang itu misalnya dulu sesuai urutan. Muslimun sebenarnya kan panjang ada 5 ya. Nah, muslimun, muslimani, muslimaini, muslimuna, muslimina. Tapi yang kita ambil turunannya saja. Nah, muslimun, muslimani, muslimuna. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, muslimatun, muslimatani, muslimataini, muslimatun, muslimati. Tapi kita buang muslimataini dan muslimatin. Jadi tinggal muslimatun, muslimatani, muslimatun. Ya. Oke, contoh saya jawab. Nomor 1, anta. Nah, anta kan 1. Kita ingat tadi jenis dan jumlah. Anta itu jenisnya apa? Laki-laki. Kemudian jumlahnya 1, mufrad. Berarti langsung saja. Anta falahun. Sudah selesai. Karena falahun itu muzakkar dan dia 1. Nah, sekarang antuma. Antuma perempuan ya, laki-laki. 2 laki-laki. Kalian berdua adalah petani. Falahun itu artinya petani ya. Oke. Antuma berarti apa? Falahani. Ya, falahani. Kalau antum tambahkan una. Antum falahuna. Udah ya. Ya, insyaallah. Nah, itu jadi kalau umpamanya lagi mudarrisun. Nah, contoh kita udah ya. Ana mudarris, coba Akhi Aksan. Ana mudarris. Kalau anta silakan Akhi Aksan. Anta, Anda adalah seorang dosen. Anda adalah seorang guru. Jadi sama dengan ustadz ya, tapi ustadz itu lebih tinggi. Oke, silakan Akhi Aksan yang admin MC. Oke, silakan. Anta, ini soalnya ana mudarrisun. Kalau anta, Akhi Aksan, oke, atau ada yang bisa jawab? anta mudarris. mudarisatun, Anta. Mudarrisatun bahaya. Tersinggung nanti dosen laki-lakinya. Anta mudarrisatun ya. Nah, anta tersinggung. mudaritun, Anta mudarrisun. Nah, kalau dua laki-laki dua dosen, antuma Antuma mudarrisani. mudarisuna, berjamaah mana? Mudarrisuna. Antum mudarrisuna. Sekarang perempuan ya, saya contohkan sekarang. Ana falahun. Kalau perempuan anti falahatun. Ana falahatun. Sama
ustazun, ustazatun. Jadi mudah ya kalau profesi. Sama dengan sifat. Jadi yang bisa ditambahkan tak marbutah itu profesi dengan sifat. Contoh jamilun. Jamilun kan sifat. Ganteng. Itu laki-laki. Contoh ahsan jamilun. Ahsan itu si ganteng. Nah, kalau perempuan contohnya Fatih, Zainab jamilun salah. Yang benar adalah Zainab jamilatun. Ya. Nah, Zainab cantik. Ya. Jadi tambahkan tak marbutah kalau satu. Jadi ustazun, ustazatun, jamilun, jamilatun. Ya. Oke, kemudian contoh apa? Kabirun, kabiratun. Nah, ya, besar, kabir. Oke, kemudian anti fallahatun ya. Antuma karena ini dua perempuan berarti fallahatani. Jangan dibuang tak maknanya. Fallahatani. Nah, kalau antunna panjangkan yang pertama. Nah, kalau tadi kan anti fallahatun, sekarang antunna fallahatun. Sama dengan muslimatun. Dalam Al-Quran kan mu'minatun, muslimatun, taibatun, qanitatun, atau muslimatin, taibatin, samsun. Ya, itu namanya jamak muannas salim. Oke, sekarang coba kita pakai tadi mudarrisatun. Oke. Ana mudarrisatun. Berarti kalau anti Anda dosen perempuan. Berarti apa? Anti, silakan dijawab semuanya. Anti Dari mudarri yang tadi, yang salah tadi ya, bukan mudarrisun. Nah, kalau anti mudarrisun mudarisatun. anti dosen perempuan. Ya. Mudarisatun. Nah, mudarrisatun pendek ya, anti mudarrisatun. Nah, kalau dua, kalian berdua adalah dua dosen. Mudarisatuna. Mudarrisatun. Yang pakai tuna, bahaya menggabungkan laki-laki dan dua ya. Oke. Mudarrisataini. Ya, mudarrisatani atau mudarrisataini. Oke, benar duanya. Tapi lebih bagus mudarrisatani karena dia pakai masih subjek. Ya, masih subjek. Kalau ta ini kan jadi objek. Ya. Kemudian antunna. Para dosen. Nah, mudarrisatun. Mudarisatun. Nah, jadi kalau banyak dosen di sini yang perempuan berarti antunna mudarrisatun atau dimatikan ya, antunna mudarrisat. Ya makanya kalau kita berdoa kan sering kita doa ya, saya di akhir biasanya kalau Muslimat. lil muslimina wal muslimat panjang wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, ya itu. Oh, pakai S, mu'minat. Ya. Sa di belakangnya Pak Ustaz. Pakai ta. Hanya itu kiroah jadi dia ya apa bacaan mudah. Pakai tak sukun itu dibaca kayak sa. Contoh ya, tabat sebenarnya salah itu, bukan tabat siada. Nah, kita doa, coba apakah ada S-nya saya baca? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, oh, Anda pakai S di belakangnya, bukan mu'minat. Nah, mu'minat itu dituliskan. Nah, mu'minat. Nanti baca doa, jangan sampai kita baca doa salah hurufnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Yang kita doakan cuma laki-laki berarti. Yang perempuan kan salah. Ya, walaupun Ustaz kan niat saya untuk perempuan juga, tapi kan salah bacanya. Bagaimana mau dikabulkan? Kita saja kalau bikin proposal salah huruf, salah nama, ditolak, ya kan? Nah, apalagi ini kita baca doa kepada Allah, ya. Oke, jadi muslimat, mukminat, iya. Jadi baca doa gini, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Adapun yang pakai SS itu wal mu'minat. Nah, itu karena mungkin bid'ah. Nah, ya itu ya. Oke, Masya Allah ya. Wal mu'minat. Oke ya. Taibat. Nah, qanit, shaimat. Falahzab, shaimat. Taibat dan seterusnya. Jadi mati T, bukan mati ta. Nah, karena akan merubah maknanya. Kalau kita mati sa, tidak ada artinya. Contoh ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nah, itu tidak ada artinya. Kita doa kepada laki-laki, ya Allah ampunilah para semua laki-laki muslim. Ya, secara umum. Al-ahya minhum. Berarti kenapa tidak diterjemahkan perempuan muslimah? Karena salah tadi pakai muslimat. Nah, muslimat. Nah, jadinya tehsit, tefa ya. Oke, itu ya. Jadi perubahannya itu. Oke, kemudian ada juga istilah-istilah di bawah ini ya. Nah, untuk isim domir yang di belakang. Barakallahu fikum. Anti, kalau laki-laki, kalau perempuan barakallahu Fiki. Oke, itu pilihannya Fiki. Nah, jadi kalau ada nama Fiki itu untukmu ya, perempuan.
Nah, kalau fika untukmu laki-laki. Nah, itu dalam bahasa Arab. Oke. Barakallahu fika, barakallahu fiki. Oke. Kemudian nomor 2, syafahiyah. Nah, pilihannya dalam kurung itu. Allah. Syafa'ah, Syafaqah. hiyah. Dia perempuan. Dia perempuan, Ha. orang ketiga. Syafaqah. Contoh ada teman di rumah sakit. Nah, kita tidak sempat Syaf- menjenguk. Cuma kita doakan saja. Syafaqullah. Oh, syafa'allah. Kan? Syafaqullah. Iya, syafa'allah. Kalau syafa'allah untuk laki-laki. Nah, ini mohon maaf ya, mohon maaf, saya baca juga artis yang mengomentari sama artis dan dia perempuan. Sama perempuan, tapi dia bilang syafa'allah. Ya, namanya orang baru hijrah. Baru hijrah. Syafaqillah. Ya, belum belajar. Kalau perempuan itu syafaqillah. Syafaqillah. Laki-laki ke perempuan ya, syafaqillah. Contohnya suaminya dengar istrinya sakit. Nah, maka syafaqillah. Saya lagi istrinya bilang sakit kepala, bilang syafaqillah. Nah, kalau suaminya yang sakit kemudian istrinya nangis berarti syafaqallah. Nah, kalau yang didengar orang ketiga, contohnya maaf, Syafaqullah. bapak sakit kalau bapak sakit di kampung, Syafaqullah. syafa'ullah. Nah, kalau ibu, syafa'allah. Syafaha. Oke, jadi menyelesaikan ya domisnya. Oke, kalau semuanya sakit, contohnya kita pergi di rumah sakit, kita merasa iba ya, kasihan karena banyak orang sakit, maka pakai yang laki-laki. Karena masih ingat kaidahnya ismu dhamir, berapapun perempuan kemudian tidak laki-laki. Maka syafaqumullah. Syafaqumullah. Nah, syafaqumullah. Oke, karena kita lihat langsung ya, kan orang di depan kita. Perempuan laki-laki yang sakit itu Pak Ustadz, semua banyak. Kalau banyak, Syafaqumullah. Iya. Kalau dua, contohnya mohon maaf ya, suami istri. Contohnya ada teman kita suami istri sakit, 2 ji. Anaknya tidak. Berarti apa? Syafaqumullah. Suami istri ya. Atau laki-laki dua perempuan atau 1 laki-laki 1 perempuan. Syafaqumullah. Jadi supaya tidak supaya jangan salah Ki, jangan sampai kita doakan. Contoh ya, banyak yang sakit tapi kita doakan syafaqallah. Berarti 1 yang kita doakan. Ya niat kita semuanya tapi karena salah ucapkan. Nah, jadi yang di apa? Yang dari beberapa orang yang sakit 1 jadi disembuhkan karena doa kita. Nah, ya. Diubah-ubah itu. Nah, sama dengan mohon maaf ya. Nah, kalau contohnya kita sholat, kita kan tidak tahu kapan ya, sholat jenazah. Atau ketika kita mendengar ada orang yang meninggal. Kan doanya itu Allahumma ghfir lahu. Yang pendek ya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu pakai hu. Hu kembali kepada laki-laki. Nah, kalau perempuan yang meninggal jangan pakai hu. Pakai ha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, itu. Iya. Jangan dipakai hu karena laki-laki. Makanya kita sebelum kita berdoa, kita pastikan dulu yang laki-laki atau perempuan ini yang meninggal ini yang di depan kita, ya. Nah, jangan sampai yang laki-laki meninggal kita doakan Allahumma ghfir laha. Nah, ya. Nah, sama ya, doa ini juga dibaca ketika di takbir ketiga ya. Di takbir ketiga sholat jenazah. Nah, itu yang kita baca yang pendek. Sebenarnya panjang, tapi bisa dipendekkan yang sampai 4 saja. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini kenapa harus disampaikan? Karena kan sering kita dapatkan ya. Bukan kita doakan orang meninggal, tidak. Kita mendengar saja itu, contohnya ada di Jakarta ya ada yang meninggal, kita baca berita yang meninggal dibunuh apa? Kita doakan. Allahumma ghfir lahu. Selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan secara umum musibah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak sekedar kematian, musibah kebakaran, musibah apapun yang menimpa ketabrakan, itu kita bilang juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kafir meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang kafir meninggal, non muslim meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak boleh Allahumma ghfir lahu, tidak boleh. Contohnya ya, Lee Chong Wei. Nah, Lee Chong Wei pemain bulu tangkis meninggal. Contohnya ya, kita bilang almarhum tidak boleh. Allahumma ghfir lahu tidak boleh. Yang bisa kita bilang adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu bersifat umum. Ya. Oke, lanjut nomor 4. Jaza Allahu khairan. Nah, ini kan selalu saya bilang jazakumullah. Nah, ada laki-laki, ada adik, manusia. Kalau semuanya perempuan jazakumullah khairan. Oke. Sekarang antum. Nah, antum ya, berarti kalau antum kan di belakangnya kum, berarti jazakumullahu khairan. Kalau perempuan jazakunallahu khairan.
Jazakumullah khairan. Jadi kalau jazakumullah khairan ini hadis ya. Hadis ini saya sampaikan. Hadis dari Rasulullah SAW. Ketika kita ingin mengucapkan suatu kesyukuran, ketika dibantu oleh orang, maka kita harus ucapkan ini. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Supaya kita bersyukur untuk diri sendiri dan bersyukur karena ada bantuan dari orang lain. Maka kita ucapkan doa ini. Ini doa. Nah, tadi Jazakumullah. kita bilang kalau perempuan apa jazakumullah? Jazakumullah. Kunna. Jazakumullah. Jazakumullah. Ini selalu biar laki-laki, biar perempuan kita bilang juga jazakumullah khairan. Oh. Nah, jazakumullah khairan. Oke. Kalau semuanya laki-laki, kalau banyak perempuan dan campur ya, pakai jazakumullah. Tapi kalau semuanya Oh. perempuan, nah contoh ya, kita lagi makan-makan, di manakah makan-makan. Semuanya perempuan. Ada yang traktir. Jazakumulahi. Nah, semuanya mentraktir, maksudnya ya, semuanya gabung. Nah, maka bilang jazakumullahu khairan. Itu di Jazakumullah. Jazakumullah. Oh, jadi kalau misalnya satu orang ditraktir ke perempuan, Ustaz, berarti berarti jazakumullah khairan di. jazaki. Karena satu orang Jazakillah. Oh, jazakillah. jazakumullahu khairan. Oh, jazakillah. Perempuan Kalau dua orang yang jazakillah. traktir, jazakumullahu khairan. Kalau banyak yang traktir Ki, oh ini dari ini, dan semua perempuan, jazakumullahu khairan. Nah, Jazakumullah. kalau Pak Rektor bagaimana? Pak Rektor. Jazakumullah. Jazakallahu khairan. Khairan. Jazakallah. Jazakallahu khairan. Ya Pak Rektor ya. Oke. Sebenarnya tambah-tambahan kasiran itu tidak boleh ya. Ini kan hadisnya sampai khairan. Ini harus saya sampaikan karena mohon maaf, ada juga ustaz dia tambah-tambah. Malah ada dia membatasi kebaikan itu. Begini Jadi kalau kita dengar ya, enggak apa-apa sebenarnya, tapi tidak mengubah hadis. Jazakumullahu khairan alfu katsir. Apa artinya? Semoga Allah membalas kalian semua dengan kebaikan 1000 saja. 1000 alfu kan 1000. Nah, itu. Jadi membatasi kebaikan itu, padahal kebaikan itu banyak. Masa 1000 saja. Nah, jadi hadisnya itu sampai khairan saja. Ada juga tambahan kasiran. Jazakallahu khairan kasiran. Ini hadisnya ya, bisa kita cari di Google. Ucapan jazakallah hadis dari mana? Sahih. Ya. Ada juga jazakallahu khairul jaza. Nah, khairul jaza itu enggak apa-apa karena tidak mengubah makna. Yang mengubah makna tadi itu yang khairan alfi kasir. Nah, ya, atau ya jazakallahu khairan kasiran. Nah, kasiran itu yang banyak. Padahal khairan itu sudah masuk ke dalam bahasa Arab banyak. Khair itu kebaikan, bisa dipanjangkan umurnya, Syukran boleh. Syukran kasiran boleh. Syukran kasiran boleh. Itu kan umum dia, bukan hadis. Bukan hadis dia. Tidak apa-apa. Kali ini kan hadis lebih bagus, tidak usah diubah, tidak usah ditambah-tambah. Jazakallahu khairan. Titik sampai situ saja. Jazakallahu khairan. Hati-hati ya. Jadi ini ucapan-ucapan untuk hadis ya. Cara untuk bersyukur itu untuk diri sendiri dan untuk orang lain itu adalah kalau kita tidak mampu membalasnya ya kita ucapkan ini. Itu hadisnya begitu. Jadi kalau kita tidak mampu membalas kebaikan orang lain dengan contohnya dia traktir kita tidak mampu traktir ya kita ucapkan dengan doa ini. Nah, itu hadisnya begitu. Maknanya ya. Nah, kita sudah dibantu tapi kita tidak bisa membantu ya kita ucapkan ini. Ucapan rasa syukur kita kepada Allah, kepada dia juga dan kepada kita sendiri. Bahwasanya kita bersyukur masih ada yang bantu melalui perantara orangnya. Itu hadisnya. Oke, silakan cari di Google mungkin. Oke. Kemudian yang kelima. Nah, ini kalau yang meninggal tadi. Allahumma huwa. Nah, kalau huwa apa tadi? Hu atau ha? Allahumma ghfir lahu ya. Di situ kan li kalau dia berdiri sendiri, tapi kalau dia menyambung maka lahu. Allahumma ghfir lahu. Kalau perempuan tadi yang meninggal, Allahumma ghfir laha. Nah, oke. Sekarang ada yang bertanya, bagaimana kalau kita ketemu? Ada yang bertanya dulu ya di chat. Afwan Ustaz, bagaimana kalau kita bertemu di jalan mobil jenazah, membawa jenazah yang kita tidak tahu yang meninggal laki-laki atau perempuan? Oke, bilang Allahumma ghfir lahu. Karena kita tidak tahu ya. Oke, Allahumma ghfir lahu, maka pakai hu. Hu di situ kembali kepada insan, manusia. Kan yang meninggal kan manusia. Oke, tapi sebenarnya belum tentu meninggal ya. Sebenarnya yang di ambulans kan bisa saja kecelakaan, mati hidup. Yang sampai kita sudah doakan Allahumma ghfir lahu, mendingan itu tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena belum tentu yang di ambulans itu dan belum tentu juga muslim yang di dalam. Nah, dan mohon maaf ya, ampunan itu atau istighfar itu atau ghufran itu khusus untuk muslim. Nah, tidak boleh untuk orang non muslim. Itu ada ayatnya. Itu keras ya, keras sekali ayatnya. Seperti Nabi Ibrahim mendoakan ampunan kepada bapaknya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah.
Kemudian Nabi Muhammad juga memohonkan ampun kepada pamannya yang dicintai Abu Thalib, turun juga ayat innaka la tahdi man ahbabta. Tidak boleh. Nah, jadi mohon maaf ya kalau ada keluarga yang muslim, non muslim atau murtad, maka doanya itu tidak akan sampai ke sana dia. Dan tidak boleh dikhususkan juga. Mohon maaf ya, ada pertanyaan begini saja. Ini kan di kehidupan kita. Ditanya di pesantren ya, di pesantren itu ada orang tuanya, ibunya non muslim, bapaknya muslim. Bertanya, Ustaz, kalau saya doa orang tua, Allahumma ghfir lil Ustaz, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Rabbi ghfirli walidayya. Ustaz, apakah ibu saya masuk? Maka dijawab, tidak masuk. Karena mohon maaf, ibu non muslim. Karena ampunan itu khusus untuk muslim saja. Nah, jadi bapaknya saja yang kena. Ustaz, bagaimana kalau mohon maaf ya, ibu tiri, ibu angkat tidak masuk di situ. Karena Rabbi ghfirli walidayya itu khusus untuk walada. Walada itu yang melahirkan, ibu kandung. Ibu kandung. Jadi berdoa Ki. Ya, kalau mohon maaf ya, ada ibu angkat, ibu tiri, apa ibu yang lainnya, nah, ibu sambungnya dan lain sebagainya, maka tidak masuk dalam doa itu. Masuk di mana dia? Yang tadi kedua. Makanya selalu saya berdoa ya, Allahumma ghfir walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ada juga Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ibu tiri, ibu kandung, ibu tiri, ibu angkat, ibu sambung, ibu hati. Masuk itu dia, tidak masuk di doa tadi. Allahumma ghfir li walidayya, karena walidayya berasal dari kata walada. Walada itu melahirkan. Yang melahirkan kan ibu kandung. Nah, itu. Jadi dia sedih. Anak SMP ya masih lucu ya. Anak SMP itu dia sedih. Jadi Ustadz bagaimana? Ya sudah. Mau dia apa? Nah, ya karena non muslim. Ya jadi hati-hati. Jadi Allah jadi daripada kita bilang saja innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita ketemu ambulans, nah, Allah maghfirlahu, belum tentu muslim ya. Dan belum tentu juga meninggal. Bisa saja mungkin ambulansnya lagi lewat kemudian ada kecelakaan, dia bantu bawa ke rumah sakit. Bilang saja innalillahi wa inna ilaihi karena musibah. Oke, yang terakhir Allahumma barik. Nah, ini untuk ya, doa. Lana. Makan. Nahnu. Kalau nahnu kan nah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. Oke, doa ini boleh dipakai tapi lebih bagus pakai bismillah ya. Oke, bismillah. Kenapa? Ada yang tidak hafal doa makan, akhirnya tidak makan-makan, kasihan. Padahal doa makan dalam hadis Rasulullah SAW mudah. Kul bismillah. Sudah, bismillah makan, bismillah minum. Ada anak-anak kecil ya di video kan kalau tidak salah, karena lupa baca doa makan, akhirnya makanan itu dileleh saja. Karena kenapa? Tidak tahu doa makan. Nah, itu padahal doa makan itu bismillah. Tapi kalau mau baca ini karena maknanya bagus, ya silakan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Maknanya bagus. Samillah wa kul bismillah. Oke, itu tambahan ya. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Oke, murojaah kita. Oke, silakan. Ini angka. Siapa yang bisa tadi? Oke. 08567049. Ini enggak tahu nomornya siapa ya. Saya tidak ambil dari nomornya orang. Saya terka saja. 0411. Oke. Siapa yang masih ingat? Ini nomor 4 ini nomor rekening BSI coba. Kalau 0 itu Stephen. Nah, ini. Bisa. 6 7 siapa? 0856. Oke, saya nomor 1. Saya yang jawab kalau gitu. Sifar, saya, sifar, samania, khamsa, sita. Berhenti dulu. Kemudian saba'a, sifar, arba'a, tis'a. Berhenti. Samania, tis'a, sita, salasa. Oke, siapa yang mau nomor 2? Silakan. Ana Ustaz. Oke, tafadhol. Silakan. Sifar. Sifar, oke. 4. Arba'ah. Oke, 1 paling mudah ini. Wahid. Oke, wahid. Kemudian lanjut sendiri. Salasa. Isnani. Sifar. Sab'a. Khamsa. Isnan. Oke, isnan. Paling mudah nomor 3. 387. Seperti di bandara ya. Kalau kita yang umroh dan haji atau yang di bandara internasional itu pasti Lion Air. Kayak begitu ya. Nah, JT apa pakai bahasa Inggris biasanya ya. Oke. Kalau ini mudah 387. Oke, siapa? Ana Ustaz. Tafadhali, silakan. Salasa. Apa? Samania. 7. Kemudian sab'a.
Oke, sab'ah. Oke, Masya Allah. Mumtaz. Oke, salasa samania sab'ah. Oke, nomor rekening BSI ini. Nah, Saya oke. tas. Ibu Yasinta ya. Oke, silakan. Wahid, Oke. sifar, Benar. sifar, Oke. wahid, 7, sab'ah, 7. sifar, wahid, sita, sifar, sifar. Oke, jadi kalau nanti di soal nanti ya ujian, kita tulis saja Latin. Ya. Latinnya saja 100 berarti wahid sifar sifar. Oke. Oke ya. Oke, saya tidak terlalu panjangkan nanti dilatihkan yang lain. Oke, silakan berikutnya. Next. Ya, Ustaz. Kata tanya. Enggak, maksudnya sudah selesai. Kita masuk ke materi yang lain. Oke. Ismul istifham ya, kata tanya. Oke, kata tanya ini silakan dibaca seperti kita biasa siapa 5W 1H kalau bahasa Inggris ya. Nah, dalam bahasa Arab lebih banyak lagi dia penjabarannya. Nah, man itu siapakah? Contohnya man anta. Nah, siapa Anda? Man itu untuk yang berakal ya, bertanya. Nah, bertanya. Oke, man anta. Kalau untuk yang benda mati. Contohnya man haza, siapa ini? Kalau ma haza, apa ini? Nah, ini buku. Nah, ini Muhammad, ini dokter. Ya, jadi man dengan ma itu beda. Kalau man itu berakal, kalau ma itu untuk tidak berakal. Kemudian aina di mana? Aina anta, aina haza, di mana ini? Aina zalika, di mana itu? Pakai saja. Nah, kalau di mana? Di mana Bapak? Aina abun. Di mana Ibu? Aina ummun. Kalau bapakku, aina abi. Aina abi. Mana ibuku? Aina ummi. Ingat ya, bedakan abun dengan abi. Ya, jangan sampai kita bertanya abi, aina abi, bahaya itu. Padahal kita tanya, maksudnya bapaknya. Nah, bapaknya. Tapi kenapa? Karena salah jadinya abi. Nah, di mana bapakku? Oke ya. Abi. Kemudian kaifa haluk. Nah, bagaimana kabar? Oke. Kemudian mata ya, bukan mata. Kalau mata meninggal, panjang pendek merubah arti. Ya. Mata. Nah, mata itu meninggal. Mata maut, makanya maut, mayat itu asal katanya dari kata mata. Mata panjang ya, bukan mata bahasa Indonesia. Mata itu meninggal, mati. Oke, kemudian mata taknya panjang. Mata kapan? Ya. Nah, mata haza, kapan ini? Mata zalika. Kapan itu? Jadi, oke. Kemudian kam bertanya berapa? Nah, berapa ya? Kemudian ayu ini yang mana? Kam haza, berapa ini? Kam zalika, berapa itu? Ya. Oke. Silakan berikutnya. Oke, huruf tanya. Kalau tadi isimnya, kalau ini hurufnya. Ada dua saja. Hal dengan A, apakah? Tadi contohnya ya. Hal ataka hadithu Musa. Nah, jadi hal ismun fi'lun atau harfun? Ya, harfun. Ya, huruf tanya namanya. Kemudian sama dengan A ya. Ya, apakah? Oke, ini dalam surah Al-Waqiah ya kalau tidak salah ya. Nah, oke. Silakan berikutnya. Ada watu syak. Nah, kita ambil saja yang mudah ya. Saya tidak ambil semuanya. Contohnya man. Man tadi kan bertanya. Kalau man itu bertanya berarti artinya siapakah? Contohnya man haza. Tapi ada juga artinya man barang siapa. Nah, contohnya apa? Pernah dengar mungkin ya? Man jadda. Oh, sering dengar. Man jadda wajada. Nah, di situ kan bukan bertanya siapakah, bukan. Tapi barang siapa atau siapapun yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasil dari kesungguhannya. Ya, man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar maka dia akan mendapatkan hasil dari kesabaran. Ya, man. Nah, yang diawali man. Jadi kayak syarat, ya kan? Barang siapa yang rajin belajar maka dia akan sukses kayak begitu kan? Nah, dalam bahasa Arab itu man. Nah, barang siapa yang malas-malasan maka dia akan gagal. Kayak begitu. Jadi ada kata syaratnya, ada hurufnya ya. Ada waktu syarat, huruf syaratnya. Nah, kemudian ada apa namanya? Syaratnya, kemudian ada jawabun syaratnya. Contohnya, kalau malas apa konsekuensinya? Nah, kalau rajin belajar apa konsekuensinya? Seperti tadi manjada. Nah, wajada. Ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, apa hasilnya kalau kita bersungguh-sungguh? Apa yang kita dapatkan? Maka kita akan mendapatkan hasil jika kita bersungguh-sungguh. Ya, kalau apapun. Nah, contohnya apapun yang kamu mau saya mau. Seperti itu dalam sehari-hari. Apapun yang kamu mau itu namanya ismus syar. Ya, ismus syar. Ya, harfus syar. Oke.
Kemudian apalagi tadi ya kaifa. Nah, kalau kaifa kan bagaimana? Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kaifa bisa artinya bagaimanapun. Bagaimanapun kamu saya terima. Kayak begitu kayak bahasa Indonesia kan? Bagaimanapun kamu saya terima. Apa bahasa Arabnya kaifa atau kaifa. Kemudian aina kan di mana? Aina anta, di mana kamu? Kalau ditambahkan pun. Aina, dimanapun kamu berada, saya akan kejar. Saya akan cari. Nah, itu berarti dimanapun. Itu dia ismu syart, bukan ismul istifham. Ada juga ismul mausul ya, ada ismul mausul tadi man dengan man. Oke, yang artinya yang. Jadi ada 3 nih maknanya. Dan seterusnya kam, nah berapapun. Oke, dan seterusnya bisa dibaca. Oke, dengan penjelasannya di slide-nya masing-masing. Oke, next berikutnya. Silakan. Ismu dzarf. Dzarf ini keterangan. Keterangan itu ada 2, ada keterangan waktu dan ada keterangan tempat. Ada keterangan makan, tempat, ya itu yang sebelah kanan kita bayangkan warna hijau, dan ada yang zaman. Zaman itu diserap oleh bahasa Indonesia waktu, ya zarful zaman. Zarful zaman atau zaman ya kalau kita kan zaman. Kalau zaman dengan zaman. Oke ya. Zarfun keterangan tempat dan keterangan waktu. Oke. Keterangan tempat itu seperti baina, di antara, fauqa, tahta, semua sudah ada contohnya, amama, waro'a, syarqa, gharba, syamala, januba. Kemudian ada juga yang zaman seperti al-yauma, ayat yang terakhir turun di Al-Qur'an. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, yauma pada hari ini. Contoh ya, kapan datang? Nah, kalau kita mau bilang al-yaum, hari ini berarti. Al-yaum. Oke. Kapan kita datang? Lailan, malam hari. Naharon, siang hari. Sobahan, pagi hari. Masaan, sore hari. Amsi. Sudah di sini. Kapan kita datang? Amsi, kemarin. Ya. Godan, besok. Ya. Qobla, ba'da. Qobla itu sebelum. Makanya ada namanya sholat qobliyah. Dan ada sholat ba'diyah. Ya. Qobliyah itu sebelum. Ba'diyah itu sesudah. Mohon maaf, ini ada laki-laki di sini. Sholat Jumat itu tidak ada qobliyah. Ulang, sholat Jumat tidak ada qobliyah. Ini banyak, mohon maaf ya, setelah azan banyak yang naik berdiri, itu tidak boleh. Tidak boleh berdiri karena niatnya sholat qobliyah. Kalau sholat sunat tahiyatul masjid ya boleh. Sholat sunat wudhu boleh. Tapi kalau qobliyah Jumat tidak ada dalilnya. Dan ini mohon maaf ya, banyak terjadi di masyarakat kita yang khusus laki-laki ya, sampaikan dan disampaikan mungkin ke orang lain. Tidak ada sholat Jumat qobliyah, yang ada zuhur qobliyah. Qobliyah zuhur maksudnya. Oke, 2 atau 4 saat qobliyah zuhur. Oke ya. Oke, kemudian qobliyah apa lagi? Qobliyah maghrib. Oke, ada semua. Maghrib, subuh ada ya. Oke. Kemudian ba'diyah. Ba'diyah asar dan ba'diyah subuh tidak ada. Ya, ba'diyah asar tidak ada, ba'diyah subuh tidak ada. Yang lainnya ada. Oke. Kemudian baina ya. Oke, baina contohnya baina samai wal ardi. Baina itu zarful makan. Ingat saja keterangan tempat di bahasa Arabnya makan, tempatnya minum ya. Oke. Kalau keterangan waktu zaman kan kita bisa tahu dari kosakatanya. Kalau saya bilang lailan berarti keterangan apa itu? Keterangan waktu. Keterangan waktu. Antara di depan, di belakang, di atas, di timur, di barat, itu berarti tempat. Oke. Contoh, di mana rumah tak? Di timurnya masjid. Syarqal masjid ya. Syarqal masjid. Iya. Di mana rumah tak? Oh, di depannya sekolah. Amamal madrasah. Amamal madrasah. Ya. Oke. Di mana tadi kue tak kita simpan? Di bawah lemari. Tahta khidanan atau tahta lemari. Masalah. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya bisa dipakai. Gitu ya. Oke, digabungkan saja. Oke, jadi ini zarf keterangan juga. Ini keterangan dibutuhkannya untuk membuat kalimat. Ya, dibutuhkan untuk membuat kalimat. Contohnya, tadi kan PSOK, ya, predikat, subjek, objek, dan keterangan. Contohnya kita bilang tadi akala. Saya makan donat di depan rumah. Itu kan di depan rumah. Bisa kan kita pakai tadi di dan seterusnya. Kali ini keterangan yang lain tambahannya. Kita sudah improvisasi ya, improvisasi. Oke, next berikutnya. Oke, ismul adat. Ismul adat tadi sudah kita singgung. Ini kalau kita mau baca secara keseluruhan ya. Ada ismul adat untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Kalau laki-laki yang kita hafal tadi itu yang laki-laki saja sebelah kanan. Wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'a, thamaniyah, tis'a, asyara.
Kalau kaum muannasnya itu wahida, isnatan, salas, arba, khams, sitta, sab'a, samani, sab'a, samani, asyar. Oke, jadi dimatikan saja. Ya. Oke, jadi yang dihafalkan, yang sering kita hafalkan adalah muzakkar. Yang muannas ini jarang dihafal ya. Tapi dipakai juga. Oke, tapi yang sering dipakai apa tadi? Muzakkar. Sudah tadi kita singgung dan ini yang kita masuk cuma muzakkarnya saja. Oke, next berikutnya. Berikutnya. Oke, ini sudah dibahas. Ustaz, saya bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Kalau misalnya ada jamaknya Muslim laki-laki, terus kemudian kita mau katakan 3 orang. Oh, maka pakai ini, pakai angka ini. Muslim kan dia apa namanya? Dia laki-laki, maka dia pakai bilangannya perempuan. Nah, ini agak lumayan rumit dia kalau bilangan-bilangan itu. Jadi untuk memudahkan saja, bilang saja, tidak apa-apa salah. Nah, mau pakai yang laki-laki, salasa muslimin. Nah, itu ya sebenarnya salah. Yang benar adalah salasu muslimin. Salasu muslimin. Oke, yang mana? Iya. Nomor 3 dan nomor 10, kalau angka 3 dan 10 itu dibalik. Angkanya perempuan, kita perhatikan, angkanya perempuan, kemudian belakangnya itu dia laki-laki. Kalau dia perempuan, seperti dia 3 sampai 10 di sebelah kiri. Salasu muslimatin. Kita perhatikan salasu muslimatin. Salasu itu muzakkar, bilangannya 3 sampai 10 itu muzakkar, di belakangnya perempuan jamak. Ini agak rumit ya. Agak rumit memang. Tapi kalau umpamanya kita karena masih dasar ya silakan, salah. Mau laki-laki dua-duanya salasu muslimin. Contoh berapa orang di rumah? Berapa orang di masjid? Sekarang salasu muslimin. Nah, itu yang benar. Kalau mau yang salah ya salah satu muslimin. Yang kita ingat saja ya. Salah satu ya kan 3 salasa. Muslimin ya muslimin. Ya berarti salah satu muslimin. Oke. Walaupun dalam kaidah bahasa Arab salah, tapi karena kita masih dasar, kita dibenarkan ya, kita masih dasar. Itu begitu caranya kita belajar bahasa Arab. Kalau masih dasar itu masih dibenarkan, tapi kita sampaikan juga yang benarnya itu apa. Nantilah di level kedua, level menengah, baru dia sudah mulai diwajibkan untuk benar dalam berucap, dalam menulis. Ya, dan kalau dalam level 1 tidak terlalu diwajibkan atau tidak diwajibkan menyesuaikan dengan kaidah. Ini agak rumit ya saya sampaikan. Jadi bilang saja salasa muslimin. 3 orang laki-laki muslim. Iya. Iya. Oke, ya. Oke. Next berikutnya al-adadu tartibiyah. Jadi ada sama dalam bahasa Inggris ya. Ada first, second, ya, pertama, kedua. Kalau di dalam bahasa Arab begitu juga. Contoh anak pertama. Kalau laki-laki apa? Al-ibnu ya. Kalau perempuan kan al-bintu. Contoh kita tanya, anak keberapa ini? Laki-laki ya. Kalau anak kan al-waladu secara umum. Kalau putra keberapa ini? Maka kita bilang putra pertama, maka pakai yang laki-laki. Al-ibnul awwal. Putra pertama. Kalau putra kelima, 5 maksudnya 5 anaknya laki-laki, ada perempuan juga. Mungkin supaya 7 bersaudara ya, 5 laki-laki. Ini yang ditanya anak laki-lakinya yang kelima. Berarti apa? Al-ibnul khamis. Putra yang kelima. Jadi menyesuaikan angkanya muzakkar, bilangannya juga muzakkar. Oke, kalau ditanya sekarang, putrinya ada 3 ya, bersaudara 5, 2 laki-laki, 3 perempuan. Sekarang yang ditanya, yang pas ditanya itu adalah anak putri ketiga. Berarti al-bintu as-salis atau as-salisah? Ayo, al-bintu as-salis atau as-salisah? Ada yang bisa jawab? As-salisah. As-salisah, mati-mati tak. Itu paling mudahnya kalau angkanya dia yang berurutan. Kalau dia tak marbuto, berarti dia perempuan di depannya. Seperti saja kita kalender Islam Hijriah. Ada namanya Rabiul Awal. Rabi itu berarti muzakkar. Al-awal kan pertama, Rabiul Awal, Rabiul As-Sani. Atau Rabiul Akhir ya, biasanya kan berbeda-beda kalau 2, As-Sani atau Al-Akhir. Kalau Jumada itu muannas. Kayak bilang Jumadal Ula. Nggak boleh bilang Jumadal Awal. Karena Jumada itu muannas. Jumada Ula. Ya. Kalau 2, Jumada As-Sani atau As-Saniyatu? As-saniyatu. Oke, benar. Santi. Jumada As-Saniyah. Kita matikan ya. Jumada As-Sani atau As-Saniyah. Jadi menyesuaikan. Oke.
Contoh kita tanya lagi yang beda ya. Buku keberapa ini yang kita baca? Nah, buku kita lihat dulu. Bagaimana tadi kalau kalimat kita lihat jenisnya dan jumlahnya. Buku itu kan muzakkar. Nah, dan dia mufrad. Jadi buku ya. Oke. Sekarang kalau kita tahu jenisnya, karena dia ini angka tersusun, angka tersusun, maka kita lihat, oh sekarang ini buku kelima. Berarti buku Alkitabu kelima, kita cari ini kelima. Oh kelima itu al-khamis karena dia muzakkar. Nah berarti Alkitabul khamis. Oke. Contoh ya. Oke. Sekarang saya tanya coba. Akhi Hasan. Akhi Hasan putra keberapa dari beberapa laki-laki? Silakan. Pakai al-ibnu. Silakan dicari. Anak Silakan. kedua Ustaz Al-ibnu. dari dua Oke, anak kedua. laki-laki. Kita bahasa Arabnya putra kedua laki-laki ya. Al-ibnu Asani atau Asani? Al-ibnu Asani. Asani. Oke. Sekarang berapa ki bersaudara? 3 Ustaz. 3. Oke. Sekarang bersaudara. kita anak keberapa? Pakai al-waladu. Kalau anak itu secara umum laki-laki dan perempuan. Anak keberapa ki? Anak kedua Ustaz. Anak kedua juga. Oke. Berarti al-waladu Asani atau Asani? Al-waladu muzakkar. Berarti sudah kasih clue. Al-waladu Asani. Asani juga. Itu al-waladu Asani. Oke. Siapa lagi yang mau ditanya? Oke, silakan. Fadhal. Pakai itu saja al-ibnu, al-bintu dengan al-waladu. Nah, jangan ditanya mohon maaf ya, bapak keberapa ya, ibu keberapa ya. Nanti ya. Ya. Oke. Silakan. Itu saja. Putri, putra dengan anak. Oke, anak keberapa? Saudara. Oke, silakan siapa? Ini yang bersuara dengan siapa ini? Oke. Nanti dibantu dengan ummunya. Oke, silakan dengan siapa? Siapa nama? Aziza ya? Aziza. Oke. Aziza. Nur Aziza. Ananda Aziza, Nur Aziza ya. Oke, Nur Aziza. Putri keberapa? Coba dihitung. Al-Sani. Putri keberapa? Al-Bintu. As-Saniyah. Masya Allah, mumtaz. Ahsanti al-bintu as-saniyah. Oke, dari berapa bersaudara? Al-waladu. Al-waladu sani. Al-waladu sani. Oke. Al-waladu sani. Anak kedua, Masya Allah. Ya, jadi begitu ya. Jadi kalau ditanya berapa anakta, maka hitung pakai al-waladu. Maaf, beda itu yang di atas ya. Anak keberapa ini? Nah, berarti pakai al-waladu. Tapi kalau dia bilang putri keberapa ini, putra keberapa ini, maka pakai yang ini. Kalau berapa anakta, pakai yang di atas tadi. 5 anak, berarti khamsatu atfalin. Ya, khamsatu atfalin. Khamsatu auladin. Ya. Atfal, pakai atfal biasanya. Makanya bahasa Arabnya TK itu rodatul atfal. Nah, rodatul atfal ya. Rodoh, taman, atfal itu anak-anak. Oke. Li khamsatu atfalin. Itu kalau bisa ada ABY kemarin yang sudah di-share ya. Arabia Bani Yadik, ada semua di situ. Cakapannya tentang menanyakan berapa anaknya, anak keberapa. Oke, next berikutnya. Ini sudah lewat waktunya ya. Oke, kita yang penting kita bisa murojaah ya. Latihan-latihannya ini masukkan saja ya. Nah, masukkan yang mana ada watul istifham. Nah, kan di situ ada kolamun. Apakah kolamun huruf tanya? Ya tidak. Yang di haza bukan. Tapi yang ada contohnya hal, ya, hal, maza, ya, dimasukkan saja yang apa namanya, yang kata tanya. Nah, aina. Oke, next berikutnya selesaikan. Isilah yang kosong, ya, isi yang kosong. Titik-titik kayak haluka. Saya hampir jawab ya. Siapa yang bisa jawab? Langsung semuanya. Kaifa haluka? Kaifa haluka. Nomor 2. Pergi besok. Nah, berarti ada besok. Menanyakan waktu. Nah, apa atau menegaskan. Menegaskan. Oke, saya bahasa Indonesia. Apakah Anda pergi besok? Apa bahasa Arabnya apakah? Hal tazhab. Oke. Hal tazhabu godan, menegaskan ya. Oke. Kemudian nomor 3, ta'malu ya akhi. Oke. Maza ta'mal. Oke, maza ta'malu ya akhi. Apa yang Anda kerjakan, wahai saudaraku? Oke. 4, anti. Aina anti. Ya. Aina anti.
Nah, di manakah Anda? Perempuan ya. Oke, kemudian nomor 5. Silakan. Pakai hal lagi ya. Oke, hal indaka qalamun. Oke, jadi nomor 2 bisa pakai hal. Nah, tapi nomor 5 bisa pakai hal. Tapi kita perhatikan karena masing-masing satu saja. Oke. Tadi bagus. Berarti di nomor 2 apa? Kita ganti berarti. Apa di situ? Aina, kaifa, Kam limadza. indaka qalamun. Udah bisa. Tadi. Enggak bisa. Kami itu masuk nanti di nomor berikutnya ya. Oke. Hal indaka qalamun, apakah Anda mempunyai pulpen? Itu hal ya, nomor 5. Berarti nomor 2 diganti. Bisa Oke, Aina. hal Aina. Ganti di. Bisa nomor 4 juga diganti ya sebenarnya Aina. Ada yang Mata sudah mungkin nomor 2. Ya, nomor 2 apa? Mata. Mata. Oke. Mata masa sudah ada godaan tapi masih menanyakan waktu. Tidak mungkin kan? Kapan kamu pergi besok? Bisa saja ya, mata tadhabu godan. Ayo bisa saja menanyakan jamnya ya. Oke. Ya. Nomor 2, mata tadhabu godan. Oke, bisa. Oke, nomor 2. Kemudian nomor 6. Kam hazal kitab. Berapakah harga buku ini? Oke, nomor 7. Belajar bahasa Arab. Aina. Mengapa Anda belajar bahasa Arab? Apa bahasa Arab mengapa? 5. 5 Oke, 5 Oke, nomor 8. Mahaza. Mahaza. Apa ini? Oke, nomor 9. Nah, roja'ta ya Muhammad. Oke. Apa artinya roja, Ustaz? Roja'ta rujuk. Apa artinya rujuk? Kembali. Ulang. Nah, Anda kembali ya Muhammad. Kaifa? Kaifa silahkan nomor 1. Kaifa haluka. Oke, yang belum. Mata tadi nomor 2 katanya sudah. Bikam, bukan. Maza, Ustaz. Ya. Maza. Bikam. Maza tak malu nomor 3. Oke, hal indaka qalamun sudah. Aina tadi nomor 2 ya? Belum berarti. Oh iya, belum. Berarti Aina roja'ata. Aina ya. Aina tadhabu godan. Di mana Anda pergi besok? Berarti nomor 9. Mata. Oh, nomor 2. Iya, jadi menyesuaikan Nomor ya. 2 Aina di. Iya, nomor 2 Aina ya. Oke. Nomor 9 mata. Kapankah Anda kembali atau pulang ya? Makanya dalam istilah Islam ada namanya rujuk. Roja'a yarji'u ruju'an. Indonesia bilang rujuk. Ketika ya. Itu artinya kembali, rujuk. Nah, orang yang cerai 2 kali bisa rujuk, tapi kalau cerai yang ketiga kalinya tidak boleh. Nah, itu sudah talak bain namanya. Oke, ya Muhammad. Oke, nomor 10 terakhir. Titik-titik siswa di kelas atau mahasiswa di ruangan. Kam ya. Kam taliban fil fasli, maka yang nomor 6 bikam. Nomor 6 bikam. Ya, kalau bikam begini, apa bedanya kam dengan bikam? Kalau bikam itu menanyakan harga, kalau kam itu menanyakan jumlah. Ya, contoh, kam taliban fil fasli, berapakah mahasiswa di kelas atau siswa di kelas? Nah, kalau bikam berarti berapakah harga? Walaupun tidak ada kata harga, bahasa Arabnya harga syi'run, bikam hadzal kitab, berapakah harga buku ini? Oke, jadi diartikan harga ya. Jadi kalau kita ke Saudi, umroh atau haji, menanyakan harga kurma pakai bikam, jangan pakai kam. Nah, bikam haza. Tapi kan katanya banyak orang Indonesia orang Arab yang bisa bahasa Indonesia. Tidak apa-apa pakai bahasa Arab. Orang Arab itu kalau kita berbahasa Arab kaget dia. Karena kok juga ini bahasa Arab ini, dan mereka itu bahasa Arabnya ammiyah, pasaran. Jadi yang kita pelajari ini adalah fusha, yang fasih. Ya, makanya ada pelajaran bahasa Indonesia fasih. Fasih dari bahasa Arab yang sempurna, yang sesuai dengan ejaan. Nah, jadi kalau kita tanya bikam, kalau dia begini dia, kalau amiyahnya itu became. Begitu dia. Kalau sama berarti nomor 6 bikam di Ustaz. Itu kalau itu yang secara jelas ya menanyakan harga, kam sama. Berapa harga? Nah, itu secara jelas. Tapi yang sering dipakai itu pakai bikam, yang fasihnya. Nah, yang sering dipakai. Tapi kamsaman boleh juga. Kamsamanu hadzal kitab, kamsamanu hadzal amr. Ya. Oke.
Oke, tapi saya sampaikan ya, kalau umroh dan haji pakai bahasa Fusha itu mereka kaget karena sama seperti kita orang Indonesia. Kalau ada orang Indonesia pakai bahasa baku pasti kita ketawa kan, lucu kita dengar. Begitu pula orang Arab itu, ini orang luar tapi pakai bahasa baku Arab. Nah, itu luar biasa itu. Diapresiasi itu kita. Ya. Become Ya, harga, Ustaz. ya, kenapa? Become harga ya. Ya, become hazal. Become hazal kitab. Itu berarti menanyakan pasti harga. Become hazal kitab. Kalau pakai harganya kamu ini? udah jelas kan? Jelas berapa harganya. Dan sama ada. Pakai hazal tahu untuk laki-laki, kalau perempuan hazi. Tapi kita lihat juga dulu. Biasanya kita mau tanyakan sapi betina, jangan pakai hazal, hazal bakoroh, tapi hazihil bakoroh. Ya kan? Bikam. Atau mau singkat saja bikam. Pasti orang paham gitu bikam. Sambil tunjuk bikam hada. Walaupun mau laki-laki mau perempuan, karena orang sudah paham, karena kita sudah tunjuk. Kita sudah tunjuk apa yang ingin kita beli atau tanya harganya ya. Oke. Sudah? Next berikutnya. Oke, tentukanlah isim syar. Nah, isim syar ini ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Di manakah isim syartnya sini? Saya kasih pilihan ya. Ya alladzina amanu atau in? Ya. Oke, kita pilih ya alladzina, yang kedua amanu, yang ketiga atau in? Ismu syart. In kayaknya tadi. Benar, in. In tansurullah. Nah, jika ya, ini itu hurufnya, tansurunya itu apa namanya? Syaratnya. Kalau jawabannya itu yang surkum. Wa yusabbit aqdamakum. Oke, ya. Sudah ada di terjemahnya. Oke, kemudian mata akul. Ada yang bisa terjemahkan? Apa yang kamu makan? Apa yang kamu makan? Yang kamu makan? Makan, saya makan. Oke, Masya Allah. Oke, mata tazhab azhab. Mata itu kapan, tazhab itu pergi. Sudah diartikan. Kapanpun kamu pergi, aku pergi. Oke, Masya Allah. Oke, yang lainnya. Aina itu di mana, tazhab sama pergi. Ayo. Aina, silakan. Aina tazhab azhab. Oke, silakan. Terjemahkan. Aina di mana? Tinggalkan tambahkan pun saja. Dimanapun kamu pergi, saya pergi. Oke, dimanapun kamu pergi, saya pergi. Oke, next berikutnya yang terakhir. Sebelum kita tutup. Oke, istilah yang kosong di bawah ini dengan kata keterangan sarf. Ini ya. Ini kayaknya tidak masuk dalam soal, tapi kita merojaah saja. Tidak masuk dalam soal. Nah, harus menerjemahkan ya. Nah, ini kan sudah dijawab ya. Tinggal dimasukkan saja isim sarf di dalam kalimat. Contoh ya. Haza baiti. Ini rumahku. Ini kalau membuat kalimat. Baiti titik-titik masjid. Nah, apakah janiba, baina? Janiba itu di samping, baina di antara, tahta itu di bawah, waro'a di belakang, amama di depan, fauko di atas, tidak nempel. Berarti baiti amamal masjidi. Nah, rumahku di depan masjid. Baiti jamilun, rumahku indah, bagus. Hadhihi gurfati, ini kamarku. Gurfati titik-titik gurfati ummi. Nah, janiba di samping. Nah, kamarku di sampingnya kamar ibuku. Oke, dan seterusnya ya. Kira sudah ada yang mungkin sudah isi, silakan di-share jawabannya ya. Tapi saya sampaikan ini tidak masuk dalam soal. Ya. Oh iya, sama bertanya Ustaz. Boleh, silakan. Kalau kata keterangan tadi itu selalu majrur di? Oh, setelahnya. Ya. Contohnya ya, janiba, tadi amama ya. Amama kan fathah. Al-masjidi majrur, ya kasrah. Ya, dia Selalu kasrah. begitu? Iya, selalu begitu. Kecuali nanti dia bentuk dua ya. Tapi intinya dia majrur. Dan majrur itu ya identiknya kasrah. Tapi tadi kan baiti amamal masjidi. Gurfati janiba gurfati lagi ya. Gurfati kamarku, janiba gurfati. Kayak gitu ya. Gurfati ummi. Oke. Selalu majrur. Oke. Itu bahasanya selalu majrur dan majrur identik dengan kasrah. Oke. Ada lagi? Coba next berikutnya saya mau lihat apakah sudah selesai ini masalah dzarf sudah ya. Sama juga ini yang tadi di atas ya dzarf. Nah, ini juga dimasukkan sama ya. Nah, tapi ada gambar. Nah, di situ ada bu guru. Nah, coba nomor 1 ya kita baca. Ada baina amama. Baina itu di antara, amama di depan, yasar kirinya. Fauqa di atas dan nempel, waro'a di belakang, ala. Apa namanya? Di atas bisa juga ala ya, tidak nempel. Nah, yamin kanan. Oke, contoh ya. Kita lihat papan tulis titik-titik mudarrisah.
Papan tulis itu di mananya guru, ibu guru? Di depannya. Di depan. Berarti apa bahasa Arabnya? As-saburatu amamal mudarrisati. Oke, sahih, masya Allah. Sekarang kita lihat buku. Nah, al-kutubu kan jamak. Buku-buku titik-titik meja. Karena nempel. Artinya apa? Fauqa atau ala? Kalau fauqa tidak nempel, ala nempel. Allah. Ala. Sama-sama artinya di atas, tapi ada nempel, ada tidak nempel ya. Ala. Oke, nomor 3. At-tullabu. Bisa saja ini soalnya masuk karena mudah ya, insya Allah. Oke. At-tullabu titik-titik mudarrisah. Fauqa. Kalau Waro'a. di atas ibu guru bahaya. Waro'a. Waro'a. At-tullabu kan ibu gurunya lagi menulis itu. Oke, di belakang ibu guru berarti waro'al mudarrisah. Oke, nomor 4. An-nafiza, jendela itu titik-titik at-tullab. Kita lihat jendela di mana? Di samping. Kanan atau kiri? Yamini. Kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Berarti apa kasarannya kiri? Yasa. Oh, oke. Nomor 4. Yasar. Nomor 5. Al-khizana. Lemari. Kita lihat lemari di mana? Nah, titik-titik mudarrisah. Yamina. Yamina. Oke, benar. Kanannya ibu guru. Nomor 6. Al-mudarris satu titik-titik as-saburati wa tullab. Ibu guru jadi pembentuk dan oke. Tadi kan ala sudah dipakai. Apa yang belum? Fauqa belum. Kemudian apa lagi? Baina. Antara dua. Fauqa atau baina? Oh, baina. Baina. Antara. Baina, dekat. Kalau ada kata baina berarti ada dua pasti anunya. Ya, baina antara. Al-mudarris satu baina as-saburati wa tullab. Kan di tengah-tengah, ya. Ibu guru di antara papan tulis dan para siswa. Oke, terakhir al-misbahu at-tullabi. Berarti fauqa itu di atas. Ya. Fauqa itu di atas tidak nempel. Kalau ala nempel. Nah, makanya nomor 2 tadi itu hati-hati dengan nomor 7. Kalau nomor 2 itu ala nempel, buku di atas meja. Kalau al-misbahu lampu di atas para siswa, tapi dia pakai fauqa. Oke. Kalau ala itu huruf jar ya. Kalau fauqa zarf isim. Oke. Next berikutnya mungkin masih ada, kita selesaikan. Pilihlah jawaban yang sesuai. Ini ya. Hitungan dalam bahasa Arab disebut al-adad. Ya. Sesuatu yang dihitung. Ini kan pilihan ganda, jangan sampai ada soal-soal pilihan gandanya. Sesuatu yang dihitung. Oh, ada kajian tafsir ya. Oke. Oke, jadi saya kira cukup. Nanti yang sudah menjawab. Oke, sampai sini saja. Ya, pekan ke-19 nanti mudah-mudahan kalau umpamanya masih hari Jumat, saya sampaikan ya, kalau hari Jumat mungkin karena kan persiapannya hari Ahad, kalau jadi insya Allah, maka hari Jumat lagi kita murojaah. Oke, saya kira cukup pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan insya Allah di hari pekan depan sudah bisa menjawab semua, insya Allah ya. Bagi yang yang masih belum mengerti mungkin bisa ditanyakan sama temannya atau bisa di WA. Memang Ustazah Putri ya. Oke. Saya kira cukup. Oke, sekarang kita tutup dengan membaca doa. Marilah kita membaca doa, menundukkan mengangkat tangan dan menundukkan pandangan agar doa-doa kita dikabulkan di pagi ini. Saya singkat saja ya karena itu. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al hisab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, syukran jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini dan hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullahu khairan. Silakan ditutup. Jazakallah khair Ustaz atas semua ilmu, doa dan perhatian.
ikhlas yang telah diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan Ya, pahala, kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Amin. Jazakallah khair juga kepada seluruh hadirin yang sudah aktif dalam mengikuti kajian ini. Ilal liqa, sampai jumpa di Ahad depan di jam yang sama lagi. Insya Allah. Baik, sekian dari kami. Kami menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat. Wassalam.